Kau, manusia biasa tanpa kemampuan, tapi banyak perempuan cantik yang ingin kau ajari. Mereka seperti rubah yang bisa mendengar suara baru. Mereka ingin memberi namamu yang mulia, bahkan putri kerajaan yang punya sistem sendiri ingin menjadi muridmu. Tapi di dalam hatimu, kau merasa gelisah. Ternyata, kau terjebak sebagai penjahat lemah tanpa kemampuan. Semua wanita ini adalah harem dari sang tokoh utama. Saat ini, kau tergantung di tepi jurang, hanya bisa melihat. Lihat wajah bahagiamu, jika kau tidak mau, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak saling kenal, kenapa aku harus menyelamatkanmu? Neng, dengar baik-baik. Aku mendirikan aliran ini hanya untuk mendapatkan subsidi, tidak berniat untuk menerima murid. Aku bahkan tak punya kemampuan. Kau terdiam. Baru saja datang, kenapa sudah berurusan dengan sosok besar ini? Neng, kau adalah putri surga, calon ratu bangsa iblis. Kau seharusnya bergabung dengan tim tokoh utama. Bersama dia bekerja siang hari, dan malam harinya bersenang-senang. Kenapa kau menggangguku? Neng, aku benar-benar tak bisa tahan lagi. Bagaimana kalau aku rekomendasikan sebuah aliran? Tahukan siapa Jibodai? Hukum surga tidak berpengaruh padanya. Kalau kau menjadi muridnya, masa depan pasti akan cerah. Neng, Yeling tidak bisa menyaingimu. Dia bukan orang bodoh. Semua yang ada di pikiranmu sudah didengar olehnya. Yeling sudah mendengar ini selama beberapa hari. Dia tahu kau punya banyak harta. Semua itu adalah artefak tingkat tinggi. Bahkan ada yang legendaris. Tapi karena kau tak punya kemampuan, kau tidak bisa menggunakannya. Yeling tidak akan melewatkan kesempatan ini, hanya dengan sedikit strategi dia membuatmu terjebak seperti sekarang. Kau tidak punya murid, tidak punya anak, selama dia bisa masuk ke aliran. Semua harta itu kan miliknya, aku tidak peduli soal iming-iming, aku hanya mau jadi muridmu. Jadi, aku jadi murid pertama di Lingxian Hall. Yeling tidak khawatir, dia tahu kau pasti akan setuju. Neng, kau sudah gila ya? Mau bikin aku mati? Ambil aku menjadi muridmu. Kalau itu jelas saja aku terpaksa. Saat itu seluruh komunitas akan menyerangku. Aku hanya mau mendapatkan subsidi dari aliran. Kenapa jadi bisa lambat begini? Meskipun dua pilihan ini sama-sama mati, setidaknya aku tidak mau mati sekarang. Saat berada di atap orang lain, ia harus sabar. Neng, aku setuju. Iya? Kau bawa aku naik dulu. Sungguh. Yeling langsung tersenyum lebar. Seperti menangkap anak ayam, dia menarikmu naik. Haha, kau kira aku bodoh? Besok, saat pengambilan murid, aku tidak setuju. Lihat saja bagaimana caramu. Kau dan Yeling mengangkat tangan, baiklah kita bertemu besok. Yeling dengan mata rubahnya. Dalam hati sudah bulat keputusannya. Tidak lama kemudian, besok banyak aliran yang mencari murid baru. Kamu juga tidak terkecuali. Kalau mau dapat dana dari sekte, harus ikut kegiatan bersama. Kamu juga nggak mau begini, tapi udah terlanjur jadi penjahat di dunia ini, jadi nggak bisa berbuat banyak. Biar bisa bertahan hidup, cuma bisa menjauh dari si tokoh utama. Sementara itu, Sue Leifeng berbuat baik, jangan kasih tokoh utama dan para haremnya sedikit pun peluang. Harus ingat, ini dunia kultivasi. Harem si tokoh utama biasanya adalah orang-orang terpilih. Kamu bukan orang yang bisa mereka hadapi. Di panggung Jusian, berkumpul banyak orang hebat, semuanya siap untuk bertarung. Berlalunya berpikir bisa bergabung dengan sekte yang kuat, belajar dari tokoh-tokoh besar, jiba dan menunggu dengan cerah. Tepat jatuh di tempat yang seharusnya. Kamu juga mau menampung murid. Jibada memandangmu dengan sinis. Melihatmu dengan nada mengejek. Tanpa kemampuan, bagaimana mungkin ada yang mau jadi muridmu? Aku cuma lihat-lihat, mungkin ada bibit yang baik. Kamu pura-pura terlihat angkuh, berdiri di sana. Melihat banyak orang hebat di panggung Jusian. Tahun ini ada banyak bibit bagus, gak tahu siapa yang disukai Susiong. Jibada melihat dengan penuh kepentingan. Dia tahu hari ini kamu tetap gak dapat murid sama sekali. Tiap tahun cuma lihat-lihat. Kamu berpura-pura dengan tatapan culas, memberi nilai emosional yang cukup untuk tokoh utama. Kamu merasa kamu paham laki-laki banget. Jadi semua keinginan kecil si tokoh utama, kamu yang atur semuanya. Melihat gadis berbaju putih itu. Namanya Yeling Er, putri Raja Siluman, terlahir untuk menjadi yang terbaik. Kalau dia bisa dipandu, pasti jadi hebat. Yeling Er berdiri di baris paling depan. Gak sulit ditemui. Jibada bersandar di bahumu, terlihat sangat bersemangat. Haha, aku cuma lihat ekspresimu, udah tahu kamu mau ngomong apa. Gadis ini memiliki keinginan besar. Pastinya dia menarik perhatian yang tepat. Masa depan gak terbatas. Jibada tertawa besar. Suaramu enak didengar. Dia sangat senang. Kamu seperti ini, apa aku gak suka? Kalau aku berani suka sama kamu, pasti dihabisi. Siapa yang gak tahu dewa kecil yang cantik ini? Aku gak suka. Aku masih mau ambil murid laki-laki. Murid perempuan terlalu bermasalah, itu keluar dari pertimbangan. Kamu duduk di atas, dengan ekspresi serius, seolah-olah tahu apa yang ada di hatimu. Semuanya terdengar jelas oleh Yeling Er. Yeling Er tersenyum tipis.
Dia suka sama kamu, sudah bisa diprediksi. Segera, acara mulai. Hampir semua sekte penuh sesak. Jibada harus hati-hati dari kemungkinan kerusuhan. Hanya tempatmu yang sepi, seperti orang tua yang kesepian. Kosong melompong, dibandingkan dengan panggung 2 meter yang lain. Di sini cuma ada satu meja kecil, bahkan lebih sempit dari warung pinggir jalan. Duduk di sana terlihat canggung. Cuma ada pemanggil ramal yang datang. Kamu bahkan gak punya spanduk, cuma menulis lantai dewa di atas meja. Kamu sandarkan kepala di meja, mulai mengantuk. Semalam lagi-lagi begadang mempelajari pedang ganda yang sangat rumit. Walau kamu tanpa kemampuan, tapi nggak mau menyerah. Kenapa si harta surgawi ini jadi berujung masalah bagiku? Metodenya bukan masalah, pedangnya juga tidak cacat. Kenapa tidak terlihat aura pedangnya? Kenapa aku tidak bisa merasakan aura pedang itu? Dia mencuri mendengarkan dari jauh, barang langit yang kuat. Itu pedang di tubuhmu. Kamu pakai jubah abu-abu, agak mirip dengan seorang guru di akademi. Di pinggangmu tergantung pedang hitam sepanjang 3 jari. Ujung pedang yang putih sudah hampir kaku, tapi hiasan di atasnya terlihat mencolok, sepertinya ini lebih baik disimpan untuk guru. Kira-kira itu akan menarik perhatian musuh. Yiling sudah mengamatimu selama beberapa hari dan dianggap cukup mengerti tentangmu. Dia merasa kamu pasti menyimpan sesuatu yang berharga. Pedang itu pasti sudah kamu sembunyikan. Demi menghindari orang lain yang berniat mencuri pedang. Hehe, versi yang kuat ini pasti dianggap harta berharga oleh guru. Kamu tidak akan keberatan dengan sebuah pedang, kan, Nona? Upacara penerimaan murid sudah dimulai. Seorang elder dari Sekte Dao telah datang, dia adalah elder kedua dari Tian Dao Pavilion. Kekuatannya luar biasa. Sementara itu, jarang bagi murid untuk berbicara dengannya, meski dia tidak akan mengundang murid secara langsung. Tapi elder kedua secara langsung datang untuk mengundangmu, itu sudah sangat menguntungkan. Namun, talenta Yelings memang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Apalagi kalau dia berasal dari Sekte Tianda, elder tidak akan melewatkannya. Yiling sudah ada pilihan hati. Aku tidak tahu siapa pemimpin yang dipilihnya. Elder kedua terlihat tidak sabar untuk mengumumkannya. Selama wanita ini tidak bodoh, dia pasti akan memilih Tian Dao Pavilion. Nona, apakah kamu ingin belajar di Sekte Ling? Eldernya sama sekali tidak bisa percaya. Bahkan jika Yilings menganggap dirinya terlalu tinggi, itu tidak masalah. Masih banyak pilihan lain. Kenapa dia justru memilih orang bodoh ini? Yilings tidak menghiraukannya, hanya tetap berlutut. Dia tahu kamu tidak tidur. Dia pasti ingin menjadikanmu gurunya, dan tidak ada jalan mundur. Jika dia mundur sekarang, akan diperhitungkan sebagai pengecut. Dia pasti akan dipandang rendah di mana saja. Elder kedua, cepat katakan sesuatu. Elder, lihat dia. Cepat datang, ini calon muridmu ingin menjadi muridku. Ayo bawa dia pergi. Nona, pemimpin sekte Ling ini sangat tidak sopan. Kalau aku lihat, lebih baik kamu bergabung dengan sekte lain. Jangan sia-siakan bakatmu. Dia memang tidak terkesan. Tapi setidaknya dia tidak dikelilingi oleh orang-orang biasa dan bisa berlatih dengan tenang. Aku adalah keturunan Raja Iblis. Masa aku harus merendahkan diri kepada orang sepertinya? Yilings tetap diam menunggu kamu bicara. Sebentar-sebentar mereka mendekat. Tanpa disadari, banyak orang berkumpul di sekitarnya, mereka semua mendorong Yilings untuk berterima kasih. Anak perempuan, jangan berusaha sia-sia. Orang yang berpura-pura tidur tidak bisa diajari. Orang ini, Su Zhangmen, tidak punya kemampuan, jadi tentu saja dia tidak akan menjadikanmu muridnya. Akhirnya kau datang, kakak. Kakakku sudah hampir gila. Setengah hari ini aku seperti mati, bahkan tidak berani mengganti posisi. Bagus sekali. Bangunkan dia. Hancurkan mimpinya yang tidak realistis. Bilang padanya, aku dan dia itu tidak mungkin. Orang-orang yang berbeda pandangan ikut berteriak. Iya, semua orang tahu dia, penguasa Lin Xiandian. Dia itu benar-benar sampah yang tidak punya kemampuan. Berubahlah, wahai anak yang tersesat. Penguasa sudah sangat sabar. Dia sudah memberi banyak kelonggaran, tetapi tetap saja tidak terpengaruh. Untungnya, Jiboda juga mengeluarkan jurus besar. Aku tidak mengakuimu. Kuperkenalkan kamu sebagai muridku dan mengajarkanmu teknik surgawi. Bagaimana? Iya, kamu seharusnya tidak bersikap sombong. Apa yang kamu katakan memang benar. Orang sepertimu seharusnya memiliki kecantikan seperti dia. Bawa dia pergi. Aku belum puas hidup. Ye Ling Er sekarang merasa sedikit terganggu. Tapi takut kamu menangkapku lagi. Dia benar-benar mencari cara untuk menolak aku. Aku harus menyuruhnya tidur. Ling Er sudah memutuskan untuk menjadi murid Su Zhangmen. Sebuah ejekan tidak pantas dari penguasa ini. Ling Er sudah mengucapkan terima kasih. Apa kamu sudah gila? Apa Ling Er ini gila? Bukan, Nona. Apakah kamu ingin membunuhku? Penguasa sudah sangat sabar. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Biarkan aku pergi. Kamu ingin masuk ke pihak kami. Orang itu tidak akan melepaskan kita berdua. Sayangku, dia tidak ingin membunuhmu. Tapi dia pasti akan membunuhku. Tidak.
Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Orang itu sangat kejam, bisa saja dia membunuh kita berdua. Kamu sudah bertekad, ya? Tentu saja tidak ada yang bisa membangunkanmu. Ye Ling kebingungan. Dia malah khawatir padanya. Ji Boda di sini sangat marah. Wajahnya juga tidak bisa menjaga wajahnya. Ditolak saat mengundang. Ini membuatnya sebagai penguasa Dao Tian terlihat sangat memalukan. Lihat dia. Ji Boda mengguncang bajumu dengan keras. Tapi kamu hanya berpura-pura tidur seperti anjing mati. Lihat tidak, dia malah tidak ingin menjadikanmu murid. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Kamu pikir ini adalah ujian? Ji Boda melihat wanita cantik ini. Dia tidak bisa memahami mengapa dia bisa bodoh sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ji Boda menendang kursimu. Kamu mengangguk di meja dan tidak sadar, langsung terjatuh bersama kursi. Kamu seperti anak yang dibuli, tidak berani membalas. Begini, kamu dengan lembut mengangkat meja, lalu kembali berpura-pura tidur. Ye Ning menggigit bibirnya. Dia merasa hatinya sangat sakit. Tidak bisa dijelaskan. Ning seperti yang kamu lihat. Aku adalah seorang sampah. Aku tidak bisa melindungimu. Jika aku sendirian, tentu saja aku bisa menahan semua ini. Jika menjadikanmu sebagai murid untuk menyesuaikan diri, jika tidak menyukai Ji Boda, besar kemungkinan ada aliran lain yang kamu suka. Dia ingin bangun dan suruh dia pergi, tapi dia bahkan belum diakui. Perilaku seperti ini hanya akan membawa masalah. Lagi pula dia pasti nggak mau mengakui dia. Beruntung dia membiarkan dia merasakannya. Dia nggak punya kemampuan, jadi dia nggak bisa kasih panduan. Dia akan jadi milik dia suatu hari nanti. Begitulah, dia nggak tahu diri. Dia benar-benar pikir hanya karena sedikit bakat, dia bisa berlagak. Sama seperti Suming, benar-benar nggak sejalan. Suasana mulai tenang, dan kamu yang memang belum tidur mulai tertidur. Saat terbangun, matahari sudah hampir terbenam. Kamu mengangkat kepala, melihat ke depan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Nggak mungkin terus pura-pura tidur. Ini juga pertama kalinya kamu melihat dia lebih dekat. Dia terlihat agak tertegun. Tapi setelah mendengar suara hatimu, dia terbangun dari lamunan. Meskipun kakinya merasa mati rasa, dia masih berusaha untuk berdiri dengan baik. Namanya siapa? Dia merasa indah sampai buat kamu terpesona. Karena dia adalah selir dari Ji Boda, kamu tidak pernah menganggapnya serius. Bangkitlah, kamu sudah berlutut seharian. Dia perlahan berdiri. Rasanya lebih baik duduk ketimbang berdiri. Setelah mendengar hati kamu, dia merasa sangat tersakiti. Apa salahnya punya bakat bawaan? Di sini banyak sekte, kenapa saya yang harus jadi gurunya? Ini yang selalu bikin dia bingung. Kalau orang normal, pasti nggak akan milih kamu. Dia nggak akan berbohong. Tapi untuk menghadapi kamu, dia merasa sudah ngerti. Karena dia yakin Ling Xiandian cocok untuknya. Dia perlu guru yang peduli sama dia. Di Ling Xiandian, hanya dia satu-satunya murid. Dalam pandangan guru, hanya dia yang ada. Dia nggak perlu khawatir dengan yang lain. Tapi dia nggak mau berbohong. Dia nggak mau berkompetisi sama murid lain. Di Ling Xiandian, dia jadi murid tunggal. Gurunya adalah miliknya. Kamu sudah melihat apa yang terjadi siang ini. Kalau dia ikut kamu, itu akan jadi hal biasa. Kamu juga mulai mengerti, dia nggak hanya karena emosi buru-buru mau jadi muridmu. Dia sudah berlutut seharian. Kamu mesti memberikan dia kesempatan. Apa yang bikin dia bersemangat? Kesempatan yang kamu maksud, dia sudah mengetahuinya. Ini adalah aksesori dari Wei Si, Ling Huan Ling Shuang. Kalau kamu bisa mengendalikannya, aku akan menerimamu sebagai murid. Bagaimana? Serahkan semuanya pada takdir. Jika dia bisa mengendalikan pedang Ling Shuang, itu tandanya takdir memang mau menerimanya sebagai murid. Sampai kamu menyerahkan pedang Ling Shuang di depanmu. Yelinger baru menyadari, benda hitam ini benar-benar pedang Ling Shuang. Tapi mendengar suara hatimu, saat ini dia pun agak panik. Tidak ada yang berbohong di dalam hati. Pedang Ling Shuang ini terlihat seperti lonceng penguburan kayu. Sepertinya sudah terkubur di tanah selama ribuan tahun. Sekop pedangnya sudah berkarat. Yelinger dengan hati-hati mengambil pedang Ling Shuang, sementara orang-orang di sekelilingnya juga mendekat. Haha, dengarkan nasihat orang lain, ini adalah hal sederhana yang tidak kamu pahami. Memberi murid sebanyak ini adalah barang rongsokan. Kalau bisa menariknya, aku akan mencuci rambutku dengan kebenaran. Syukurlah aku masuk ke tanda Oge. Walaupun hanya murid biasa, tetap bisa mendapatkan kapal terbang tingkat menengah. Yelinger malas memperhatikan mereka. Kamu bahkan tidak akan peduli, walaupun terlihat rusak parah di luar. Namun, yang tersembunyi di bawah sekop pedang ini adalah bilah yang berkilauan. Tampaknya terdapat alat pedang tak kasat mata yang melindunginya dari kehancuran waktu. Ternyata tebakanku tidak salah. Dia tidak memperdayaku. Ini benar-benar pedang celestial. Hanya dengan memegangnya, dia bisa merasakannya. Namun Yelinger belum pernah menggunakan pedang celestial, dia hanya merasa ini bukan harta celestial dari surga. Kamu jangan ceroboh. Sepertinya hanya aku yang bisa mengendalikannya. Meskipun kamu tidak bisa mengendalikannya, jangan paksakan diri.
Jangan sampai melukai dirimu sendiri. Yelinger berpikir, hari ini dia harus berjuang bahkan jika harus mempertaruhkan segalanya untuk menaklukkan pedang ini. Dia hanya bilang kekurangan. Melihat Yelinger dengan lembut menggeleng, sekop terbang tinggi. Waktu mendekati kehilangan kendali, pedang Ling Xuang tergantung di udara. Kali ini semakin membuat Yelinger makin tidak menentu. Tak bisa tidak mengakui bahwa ini adalah versi kuat harta celestial. Bukan aku yang mengendalikan pedang Ling Xuang, pedang ini sangat patuh. Seolah-olah dirancang khusus untukku. Sangat kooperatif dalam berinteraksi. Pedang Ling Xuang perlahan menghilangkan debu di permukaannya, menunjukkan isi intinya yang asli. Di sekop putih bersih terdapat dua kata. Ling Xuang. Ini adalah impianku sebagai seorang penggemar pedang. Yelinger sudah bermimpi memiliki pedang surgawi. Sekarang dia sangat bersemangat, hampir menangis. Ini bukan sembarang pedang surgawi. Ini adalah harta celestial yang nyata, senjata legendaris yang hanya ada dalam mitos. Mempelai manakah yang bisa memberiku perlakuan sebaik ini? Siapa pemimpin yang mau mengorbankan? Hanya Sumin. Hanya guruku yang hebat. Ternyata begini cara kerjanya. Makanya aku tidak bisa memanfaatkannya. Setelah kembali, aku juga harus mencobanya. Yelinger merasa tersentuh, lalu mendengar suara hatimu. Kamu memang berbakat, sepertinya kamu bisa membuat Yelinger lebih bangga. Namun, dia terputus oleh pihak lain. Yelinger sudah berhasil mengendalikan pedang Ling Xuang, bersatu menekannya ke dadanya. Dengan tepat berlutut, terima kasih guru atas pedangnya. Kamu luar biasa. Tanganku yang terulur di depan banyak orang, hanya menangkap udara dan menarik kembali. Astaga, ini aksesori dari Wei Si. Kapan aku bilang mau kirimmu? Banyak orang lihat, kamu terang-terangan. Aduh, sudah. Meski di tanganku, ini juga jadi masalah. Pedang Lin Xuang bisa menahan adik perempuannya. Mulai sekarang, kamu adalah muridku, Sumin. Orang-orang yang berkuasa saat ini bisa melihat celahnya. Gadis malam ini ingin pedangmu. Itu alasannya dia kalah di Lin Xiandian. Dengan bakatnya dan pedang yang terlihat setara dengan tingkat langit. Apakah ada jalan dari guru? Apakah masih penting? Orang-orang yang berkuasa saat ini bahkan mulai menyesal. Kenapa bukan diri mereka sendiri? Bergabung dengan Tiandao Pavilion hanya menjadi murid biasa yang diabaikan. Bergabung dengan Lin Xiandian, dia mendapat perhatian khusus dari satu sekte. Ling Er jelas tidak sama dibandingkan dengan nama gurunya. Saat ini, baru kamu sadar apa arti menjadi murid. Ling Er tidak seperti orang biasa, meskipun terlihat patuh dan manis. Tapi kamu tahu, di mata orang ini, manusia dan binatang sama saja. Sejak kecil terasing, hanya ada dendam mendalam di hatinya. Jika tidak hati-hati, dia bisa membuat masalah besar. Kasihan dia, tidakkah kamu merasa kejam padanya? Tapi kamu tetap menerima dia. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kamu ingin mencobanya. Hidup seperti ini sudah cukup membuatmu muak. Kamu tersadar dan melihat mata rubah Ling Er. Sekarang, setelah kalah, Ling Er menjadi muridmu. Harus ganti namanya. Kasihan kalau dengan nasibnya, meski tidak pergi menyelamatkan Jibota. Dia tidak akan hidup sampai menjadi Maharaja Iblis. Gurunya tidak suka Ling Er, tapi gurunya peduli dengan nasibmu. Aku beri namamu King Han. Kamu suka, meskipun hanya sehari dalam pelayananku. Aku tidak akan menyesal padamu. Nasibmu sudah ditentukan, tetapi segala sesuatu ada di tanganku. Terima kasih, guru, atas namanya. Dia mendengarnya dengan jelas, tetapi kamu tidak mengatakannya. Dia tidak bertanya. Ye King Han, ini nama yang diberikan gurumu. Dengan nama yang diberikan guru untuk mengubah nasib, kamu kini bersama Ye King Han di gunung, melihat Lin Xiandianmu. Ye King Han terlihat sangat kecewa. Guru, maksudmu ini Lin Xiandian? Ye King Han menunjuk ke rumah yang rusak di depannya, wajahnya tidak berani berkomentar. Betul. Kultivasi menginginkan kesederhanaan dan tidak berlebihan. Tapi tidak perlu sesederhana ini, kan? Ye King Han melihat halaman kecil di depannya. Zuo Si tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Ada penipuan di dunia kultivasi. Selamat, pemilik, kamu mendapat hadiah. Sistem penjahat memberikanmu hadiah berikut, 1 Lin Xiandian. Beberapa benih asli dan 1 biji, 9.991 butir, batu bahan bantu untuk kultivasi. Kamu mendengar suara sistem di kepalamu, tidak bisa berkata-kata. Sejak kamu terjebak, sistem ini menghilang setelah memperkenalkan dunia. Tidak peduli seberapa keras kamu memanggil, tidak ada jawaban. Kalau bukan karena tiba-tiba muncul saat ini, kamu hampir lupa kamu punya sistem. Yang paling membuat kesal adalah, sistem bodoh ini, bahan kultivasi terikat pada orang tertentu. Kamu takut aku nggak kasih murid? Tunggu di dalam rumah. Yah, King Han juga nggak terlalu mikir. Lagi pula, dia tahu guru nggak bakal nyakitin dia. Bahkan kalau ia pun. Dia juga nggak takut. Baru aja dibilang miskin, jadi dia pikir, seenggaknya kasih sedikit kejutan visual ke Ye King Han. Ayo abaikan bentuknya, nggak perlu rusuh, asal dekat tanah.
Pohon-pohon dan batu di sekitar bakal hilang dalam sekejap. Dan dalam sekejap itu, Lin Xiandian meluncur ke atas. Semua fasilitas di dalam lengkap. Hehehe, ini baru kayak penjahat. Apa yang aku lewatin kemarin itu hari sial. Gak jadi cuman makan obat sambil jongkok, kan? Lagi pula. Kalau penjahatnya gak ada kekuatan, gimana bisa bikin kamu terlihat hebat, ya kan? Ayo keluar. Ye Qinghan di dalam juga bisa dengar apa yang kamu rasakan, tapi ketika dia benar-benar melihatnya, dia terkejut. Guru. Ini salahku. Ye Qinghan merasa agak bersalah. Apa benar aku sempit pikir? Merampas kesempatanmu. Aku nggak memperhatikan kebutuhanmu. Ada banyak kamar di sini. Kamu bisa pilih yang mana saja. Selesai ngomong, dia bawa Ye Qinghan masuk. Gaun elektrik yang megah, kayak istana di langit. Nuansanya sangat kental. Kamu jelas pilih ruangan utama, sedangkan Ye Qinghan memilih ruang sebelahmu. Sebagai murid, tentu dia harus tinggal agak jauh dari sang guru. Setelah rapi-rapi sedikit, Ye Qinghan pergi ke ruangan penghormatan. Dia sudah jadi murid utama. Yang kurang cuma prosedur. Cuma Ye Qinghan gak nyangka. Baru saja berlutut, langsung kaget karena teriakan. Qinghan, mana pedang Ling Xuangmu? Dingin banget, kaki kamu juga kayak menyeramkan. Ye Qinghan terdiam, melihat ekspresi gurunya, membuatnya merasa sedikit takut. Apa karena udah berlutut seharian ya? Kedua kakinya bergetar tanpa sadar. Di dalam ruangan, melihat Ye Qinghan seperti ini, kamu juga jadi lembut, tetap nggak marah. Tapi Qinghan, ingat, pedang Ling Xuang itu jangan sampai jauh. Jaga itu, jangan dimasukin ke ruang penyimpanan. Kalau harta berharga hilang, takutnya di dunia ini, Ye Qinghan juga mengaku rela. Murid yang mendesak guru mengajarinya. Dia tahu pedang ini lebih penting dari nyawanya. Kalau orang tahu ada harta berharga ini, bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi. 3 dunia pasti bakal gila. Dia berlari kembali ke kamar untuk ambil pedang Ling Xuang. Dalam hati berjanji, mulai sekarang pedang Ling Xuang gak akan lepas dari tubuhnya. Ye Qinghan ikat pedang Ling Xuang di pinggangnya. Baru setelah itu dia menyajikan teh sambil melakukan penghormatan murid. Gak ada yang memimpin, dan juga gak ada yang memperhatikan. Tapi Ye Qinghan gak peduli. Dengan sopan dia berlutut. Meski agak terlihat norak, tapi Ye Qinghan tetap merasa ini bagian yang sangat penting. Apakah guru merhatiin atau enggak? Sebagai murid, tidak seharusnya berbuat bodoh. Menghormati guru hanya langkah pertama. Untuk membalas dendam ibunya, dia butuh guru ini. Kamu pelan-pelan mengambil cangkir tehnya, menyentuh kepala Ye Qinghan dan berkata, guru sudah menyiapkan semua ini untukmu. Termasuk pedang Ling Xuang. Ye Qinghan menatap bingkai hadiah di meja dengan bingung. Guru. Hadiah seharusnya disiapkan oleh murid untuk gurunya. Kebaikanmu, guru, sudah terlalu banyak. Bagaimana bisa aku berani menerima ini? Ini adalah peraturan di Ling Xiandian. Ambil saja, tidak perlu berpikir banyak. Kamu menyunggingkan senyum. Ini semua untukmu, kata Yi sambil memperkenalkan. Ye Qinghan dengan patuh mengangguk. Apa yang guru katakan, adalah perintah suci. Selama kamu mau mendengarkan, itu sudah cukup. Ini adalah kelompok air dan giok yang melambangkan Ling Xiandian. Yang ada di dinding itu adalah peti pedang yang kami siapkan untukmu. Bukankah kamu ingin menjadi ahli pedang? Ini pasti akan berguna. Kamu bisa membawanya dan pelajari dengan perlahan. Ye Qinghan memandang peti pedang itu dengan ekspresi tidak percaya. Peti pedang ini sangat halus, terasa seperti berjalan dalam gaya angin. Ini adalah peninggalan yang luar biasa. Sekolah mana yang bisa memberikan banyak harta berharga seperti ini? Dia lihat giok dan baki air itu, mungkin ini juga bukan dari sumber biasa. Dan ini cincin yang Wei Si siapkan untukmu. Tentang cara menggunakannya, pelajari sendiri. Terakhir, ini ramuan suci yang didapat oleh Wei Si secara kebetulan. Sangat langka. Bahkan jika kamu tersisa satu napas, setelah memakannya, kamu akan pulih sepenuhnya. Kamu memberikan semua yang ada di sistem ke tangan Ye Qinghan. Waktunya sudah tidak larut. Cobalah untuk istirahat yang baik. Besok, guru akan mengajarimu teknik sword dual dan metode latihan. Ye Qinghan tampak bingung saat itu. Sejujurnya, tidak pernah ada orang yang baik padanya seperti ini. Meskipun ada, hanya sekedar memanfaatkan atau sekadar bepergian. Tetapi kamu tidak menginginkan apa-apa darinya, malah merawatnya dengan baik. Padahal jelas kamu tidak ingin terlibat dalam urusan dunia. Tetapi karena dia, kamu terpaksa terlibat dengan Jiboda. Seharusnya dialah yang memberikan mitra ke guru, tapi malah guru yang memberi semuanya padanya. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu butuh sesuatu? Ye Qinghan mendengarmu dan baru menyadari air mata mengalir dari matanya. Tidak ada. Tidak pernah ada orang yang baik kepada murid seperti ini. Anak malang ini, pada dasarnya hanyalah anak berusia 16 tahun, kan? Kamu mengelus kepala Ye Qinghan dan dengan penuh kasih sayang menghapus air matanya. Cepat beristirahat. Ye Qinghan mengangguk. Setelah menerima hadiahnya, dia kembali ke kamarnya. Tapi, Ye Qinghan tidak bisa tidur. Dia mengeluarkan hadiah dan menyebarkannya di tempat tidur.
Seandainya ada ponsel, pasti sudah mengambil foto dan mengunggahnya di media sosial. Sepasang tangan yang halus menempel lembut di grup air, merasakan kehalusan bahan itu. Dalam hati, dia mengagumi, sungguh hadiah dari guruku. Gaun ini pun tidak ingin dipakai. Kemudian, dia mulai memeriksa giok itu dan menemukan bahwa giok ini mirip dengan cincin penyimpanan. Di dalamnya menyimpan semua yang kamu siapkan untuknya. Lalu ada pedang. Itu cukup besar. Ye Qinghan duduk di tempat tidur dengan kedua kakinya, meskipun sudah berusaha keras, tidak bisa membukanya. Setelah berjuang cukup lama, dia akhirnya mengerti bahwa pedang ini diaktifkan dengan metode tertentu. Dia pikir, sepertinya tidak akan memerlukan ini dalam waktu dekat. Jadi, lebih baik disimpan di rumah saja. Pedang sebesar ini merepotkan untuk dibawa. Ternyata, pedang itu sepertinya merasakan pikirannya. Ah, jadi kecil banget, cuma kayak korek api. Kayaknya dia cukup ngerti. Untungnya saya bisa ambil pedangnya dan taruh di dada. Walaupun guru nggak bilang soal ini. Tapi saya rasa pedang ini pasti sulit untuk dipisahkan. Kayak anak perempuan yang butuh perhatian terus. Cepat tidur. Pas saya mau mandi, lampu di kamar masih menyala. Saya ketuk jendela pelan. Saya kaget. Sudah lama tidak mendengar suara guru, saya pikir dia sudah tidur. Iya, saya akan tidur sekarang. Lampu dimatikan. Berbaring di ranjang dengan sangat bersemangat. Ini bikin saya nggak tenang. Dengerin kata kamu, kayak dia anak perempuan yang rumit. Hati saya rasanya hangat. Padahal awalnya saya mau menipu paman tua itu. Cuma mau ambil harta dan pergi. Sekarang saya merasa saya memang berakhir buruk. Kenapa guru pergi malam-malam? Pasti nggak ngantuk kan? Ingin banget lihat diam-diam. Senyap-senyap saya keluar kamar. Lampu di ruangan guru masih menyala. Sepertinya dia belum jauh. Setelah mencari-cari di halaman, saya dengar suara guru. Ah, asyik. Apa enaknya? Saya takut tertangkap, jadi tidak berani dekat-dekat. Saya bingung. Guru lagi nyanyi. Suaranya penuh semangat. Memang luar biasa. Tapi kenapa guru senang banget? Asyik dan bahagia. Saya pelan-pelan masuk. Rasanya udara agak lembab. Ah, ini buat siapa ya? Gak perlu berlebihan buat saya. Melihat lewat kabut di jendela, saya lihat sesuatu yang luar biasa. Dia lagi duduk di pinggir kolam, tubuhnya terendam air. Cuma dari belakang kelihatan. Kepala saya nyaris meledak, wajah merah padam, dan jantung berdebar kencang. Guru lagi mandi. Hehe, apakah mau siapkan pakaian untuk membangunkan saya? Tapi tetap harus makan. Gak tahu deh apakah dia suka masakan saya. Kalau enggak, ya kasih saja deh. Tanpa kemampuan, susah untuk berkembang. Kalau saya pakai senjata atau tukar dengan pedang yang lain, dia mau nggak ya? Kalau itu bisa, saya mau pedang itu. Dia tahu barang yang dia tawarkan pasti istimewa. Buat mimpi saya jadi hebat, pedang itu alasan terbaik. Nggak ada yang lain. Siluet guru itu keren banget. Saya pengen barang-barang guru, dan pengen dia juga. Badannya sangat menarik. Dia pasti bakal ngelindungin saya. Semoga dia bisa kasih saya kesempatannya. Saya merasa ada yang aneh. Kenapa guru takut sama orang itu? Kalau tidak, guru akan marah. Bisa diusir dari tempat ini. Dia tidak bisa tidur, jadi baru bangun siang. Habis sudah. Guru bilang mau ngajarin dia ilmu, tapi dia malah tidur sampai siang. Dia buru-buru pakai baju dan keluar, nyari guru tapi tidak ketemu. Hari pertama saja sudah bikin guru tidak senang. Dia panik, kalau guru tidak senang. Bisa-bisa tidak diajari ilmu dan jurus. Gimana ini? Mungkin lebih baik minta maaf cepat-cepat. Dia cari-cari, tapi tidak ada. Dia berharap guru mau memaafkan. Baru beberapa saat di dapur. Dia dengar suara memanggil. Keluarlah, cepat bangun. Dia tidak berani menjawab, cuma diam di situ. Cepat bangun ya. Dia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Waktu beli sayur, kok siswa hilang? Carilah dia. Dia menemukannya di toko, nangis di lantai. Guru. Dia langsung nyemplung ke pelukanmu. Jujur, kali ini dia sangat takut. Pertama kali dia takut kehilangan seseorang, kepalanya ngeliput di pelukanmu, seperti mau masuk ke dalam tubuhmu. Melihat itu, kamu juga terkejut. Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sama guru. Itu tidak mungkin. Selain kamu dan dia, orang lain tidak bisa masuk. Dia mengangguk di pelukanmu, kepalanya goyang kayak ombak. Ada apa? Kenapa kamu nangis bangun-bangun? Dia terlambat bangun, kirain guru sudah marah. Dia tidak paham. Biasanya dia tidak bergantung pada siapapun, tapi hari ini seperti rubah kecil. Dia seperti anak yang baru diambil sebagai murid, seakan ingin meluapkan semua kesedihan di depan guru. Siapa yang bikin kamu sedih? Tidak mungkin guru tidak suka padamu. Tenang, bantu guru ya, nanti kita masak. Dia mengeluarkan kepalanya dari pelukanmu. Guru bisa masak? Selama ini kau sendirian? Cuma masakan sederhana. Tadi pagi lihat kamu masih tidur, jadi aku pergi beli sayur. Kamu lihat keranjang sayur di depan? Ada sayur dan daging di situ.
Dia tidak menyangka di tempat ini ada dapur. Bisa cuci sayur. Melihat dia bingung, kamu menghela napas. Ya sudah. Kamu tunggu di luar sebentar. Oke. Dia merasa guru menganggapnya bodoh. Biarkan dia membantu. Ini bukan yang sulit. Sesuai permintaan guru untuk mencuci dan memotong sayuran. Yai King Han mencoba dan merasa ini sangat mudah. Tidak susah sama sekali. Tapi untuk memasak, hanya guru yang bisa. Melihat guru sibuk di depan, dia merasa tidak bisa membantu. Tidak ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Betapa seriusnya guru, sangat tampan, sejak tadi malam. Gambar guru bersandar di tepi kolam itu terus terbayang di kepalanya. Sekali dia menutup mata. Guru akan muncul dalam pikirannya. Jika tidak, Yuan King Han juga tidak akan tidur sampai siang. Saat ini dia hanya merasa guru tampak seperti wanita yang terlahir hebat. King Han, bawa ini keluar. Hati-hati, panas. Letakkan sayur yang sudah dimasak di meja, lalu kembali lagi sibuk. Tidak lama kemudian, 4 hidangan dan 1 sup sudah siap. Ayo, pilih yang kamu suka. Yai King Han bukan orang yang pilih-pilih. Dia tidak terbiasa makan makanan berat saat berlatih. Kemudian, dia menyantap dengan cepat. Setelah 2 mangkuk nasi, rasa lapar baru mulai muncul. Guru. Aku dengar dalam sebulan akan ada latihan terbuka. Mau ikut? Ini bukan masalah bagimu, kan? Karena kamu tidak pernah peduli. Yai King Han mengangguk. Bukan karena teknik atau punya bakat. Setelah berlatih sekian lama, dia juga perlu menguji kemampuannya. Dia selalu disebut jenius, tapi seberapa kuat sebenarnya? Ini adalah teknik pedang Ling Xuang dan metode latihan. Ambil ini dan pelajari sendiri. Dia melempar 2 hal yang terlihat usang ke meja. Lalu dia berbenah untuk pergi. Yai King Han tertegun mengambil metode latihan yang kamu berikan. Sempat ingin melihat. Tapi tiba-tiba metode itu berubah menjadi cahaya dan memasuki dahinya seperti peluru. Dalam sekejap, semua teknik ada di pikirannya. Yai King Han terkejut. Ada metode latihan yang sehebat ini. Dia meletakkan piringnya. Dia duduk di bawah pohon dan menjalankan metodenya selama 1 siklus. Wow! Sangat luar biasa. Apa ini perangkat latihan? Andai saja metode ini bisa sekuat ini. Dia sudah merasakan itu. Hanya dengan menjalankan 1 siklus, meskipun tingkatnya tidak berubah. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Jika mengikuti standar metode ini, Yai King Han merasa bisa melampaui batas. Tapi dia juga menyadari satu masalah. Mengapa guru tidak berlatih metode hebat ini sendiri? Di dapur, kamu yang sedang mencuci piring juga bingung. Bukan karena kamu tidak mau berlatih. Metode ini terikat pada Yai King Han. Kamu tidak bisa menggunakannya. Yai King Han perlahan berdiri, merasa segar kembali. Siap untuk melihat kesadaran pedang, kali ini belum sempat menyentuhnya. Kesadaran pedang itu pun menghilang. Aduh, terlalu hebat. Murid tidak bisa membalas. Hanya ingin mengabdikan diri. Yai King Han menjadi semakin penasaran. Apa sebenarnya guru yang terlihat sedikit canggung ini menyimpan banyak harta? Di sisi lain, kamu melihat pesan dari sistem. Suasana hatimu jadi lebih baik. Pesan sistem. Murid besar Yai King Han memahami teknik pedang Ling Xuang. Hadiah untukmu, penyelesaian teknik pedang Ling Xuang. Hanya dalam sekejap. Kamu merasa tak terkalahkan, tapi tetap nggak bisa latihan, kan? Masih orang biasa. Cuma punya beberapa kemampuan, Ye King Han juga nggak terburu-buru buat latihan. Gabung ke dapur, ayo, biar murid yang mengerjakan. Ye King Han merebut piring dari tanganmu untuk kerja. Dia bisa tahan dengan teknik yang semenarik itu. Apa yang kamu nggak paham? Ada yang kamu inginkan? Ini yang seharusnya dilakukan murid. Barusan aku sibuk dengan metode yang dikasih guru. Ini justru membuatku merasa tidak sopan. Kenapa kamu berpikir Ye King Han gak sebagus yang dijelaskan? Sebaiknya dia memang bikin orang merasa kasihan. Ya, baiklah, kalau ada yang gak paham. Tanya saja ke Wei Si. Guru kan gak tanpa latihan. Bagaimana dia bisa bimbing King Han? Cuma teori pedang doang, Wei Si masih bisa kasih beberapa petunjuk. Hehe. Walaupun tanpa latihan, sekarang ini aku bisa memecah langit dengan pedang. Ye King Han kelihatan bersemangat. Ternyata guru cuma berpura-pura. Dia paham. Ini namanya setengah babi makan jagung. Begitulah seharusnya, seorang guru harus begini. Seminggu ke depan Ye King Han fokus latihan. Pas keluar, dia bahkan punya aura yang berbeda. Murid menghadap guru. Pergi mandi sebentar, agar bisa menghilangkan kotoran dalam tubuhmu. Mandi dulu, baru datang ke aku. Murid bisa juga, ya? Ye King Han bingung, nunduk. Kayaknya dia baru dengar sesuatu yang luar biasa. Dia kira itu cuma untuk guru. Meskipun Ye King Han belum sampai tahap itu. Tapi sebagai rubah, dia pasti ingin bersih. Dia masih bisa pakai ilmu untuk naik ke tingkat lebih tinggi. Maksudnya apa? Kamu terdiam. Ini pertanyaan apa? Itu kan bukan khusus untuk guru? Murid pernah lihat guru. Nggak apa-apa. Kamu kan murid dari Wei Si. Di istana ini, nggak ada tempat yang tidak boleh kamu masuki.
Apa aku terlalu ketat sama dia? Nggak seharusnya. Kenapa dia bisa berpikir begitu? Terima kasih, guru. Cepat pergi. Nanti Wei Si mau periksa hasil belajarmu. Saat itu di istana spiritual, Ye Qinghan lagi ganti baju. Tiba-tiba dia lihat banyak gaun baru. Pasti disiapkan guru buat dia. Sepertinya di istana ini. Gak ada yang lain bisa pakai gaun. Ye Qinghan santai, siap-siap dengar petunjuk guru buat mandi dulu. Gak tahu beneran seseru yang dikatakan guru atau enggak, tapi pas berdiri di pinggir kolam, Ye Qinghan jadi gelisah. Kolam ini bukan air, tapi daun spiritual. Makanya kolam ini bisa luar biasa. Di sekte lain, daun spiritual ini harus punya kontribusi luar biasa buat sekte, baru bisa dapat sedikit. Tapi di sini, itu bukan untuk diminum. Seharusnya sebagai Raja Rubah. Ye Qinghan merasa sudah pernah melihat dunia, tapi di sini, dia merasa seperti dari desa. Dengan daun spiritual mandi, dia bahkan tidak tahu posisi apa yang bisa membuat mimpi seperti ini. Tidak heran guru bilang bisa menghilangkan kekacauan dalam tubuh. Ketika itu dia penasaran, hanya mandi sebentar, kok bisa marah begitu? Tapi sekarang dia percaya, bahkan ingin berlama-lama di sini untuk berlatih. Dia menjulurkan kakinya yang lebih panjang dari nyawanya sendiri. Suhu air pas, lalu dia merosot ke dalam. Tidak bisa menahan suara seperti rubah. Ah, enak sekali. Bisa merasakan tubuhnya dibungkus daun. Kekacauan terlepas dari kulitnya, seolah tubuh dan pikiran pun dimurnikan. Dia merasa seolah-olah seperti seorang dewa. Pasti tidak ada dewa yang menikmati perlakuan seperti ini. Entahlah, mungkin karena terlalu nyaman. Dia tertidur tidak lama. Tanpa sadar sudah sore. Qinghan, kamu di dalam? Dia mengetuk pintu pelan, membangunkan Qinghan yang sedang bermimpi. Dia berdiri di depan pintu, mondar-mandir. Rasa khawatir muncul, Qinghan belum keluar. Apa dia tidak bisa beradaptasi dengan kemampuan spiritual ini? Dia pusing, harusnya tidak sampai parah kan? Sudah sehari, kenapa dia belum keluar, tapi tidak bisa masuk? Pasti dia akan dianggap seperti murid tersayang guru. Qinghan mendengus, baru tersadar. Guru, aku baik-baik saja. Qinghan tertawa nakal, guru tidak menyangka punya nyali sekecil ini. Bahkan berani mengubah takdir, tapi tidak berani melihat dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau begitu. Kamu sudah 1 hari di dalam, aku khawatir terjadi bahaya, jadi aku ganti pakaian baru. Qinghan berlari ke aula utama untuk menemui sang penguasa. Sampai di pintu aula, dia melihat ada patung kayu di bawah pohon. Tidak lama kemudian, Qinghan berdiri di depan pintu aula, merapikan penampilannya. Baru kemudian dia masuk, dia melihat Qinghan tersenyum bahagia saat masuk, mengira dia bahagia karena gaun barunya. Gaun ini hampir menghabiskan semua tabungannya. Tapi untungnya Qinghan tampak sangat suka. Dia penasaran, sudah lama. Apa guru kekurangan uang? Sudah terlalu malam untuk mandi. Kalau memang kurang, ia jual sedikit saja, pasti harganya mahal. Bagaimana latihanmu, Qinghan? Metode yang diajarkan guru sangat dalam. Murid hanya bisa berusaha memahaminya. Tidak perlu terburu-buru, lakukan secara bertahap. Dalam beberapa hari ini, guru membuat patung untukmu sebagai tantangan latihan. Begitu dia berkata. Qinghan agak panik. Dalam hati dia mengumpat, kenapa bisa salah langkah? Guru maksud yang di bawah pohon itu? Qinghan tampak canggung, kadang menggaruk kepala, kadang memegang tangannya. Betul, patung itu punya kekuatan sebanding dengan alat emas, bisa menyerang dan bertahan. Khusus dibuat untukmu. Melihat Qinghan tampak tidak tertarik, dia juga merasa aneh. Seharusnya dia merasa sangat sedih tentang latihan ini. Lagi pula, dia menginginkan balas dendam untuk ibunya. Apa dia takut sama robot itu? Tapi demi keselamatanmu, kita bisa menyesuaikannya nanti. Kau bisa percaya bahwa robot itu adalah lawanmu. Gak perlu khawatir akan terluka. Dia baru sadar kalau itu sebenarnya untuk latihan. Dia lalu berlutut di tanah. Sayang, aku kayaknya sudah merusaknya. Kau bilang benda itu punya kekuatan luar biasa. Harusnya bisa dihadapi. Dia pun berbicara dengan jujur. Baru keluar dari toko sementara, lihat robot itu, sepertinya bisa dihadapi. Kau mengikuti dia ke kebun. Di bawah pohon, robot itu hilang. Semuanya hancur. Lihat potongan robot hasil dari sistemmu. Lihat di samping, wajahnya yang kecewa, dia sudah terdiam lama. Pikirannya seharusnya bisa memperbaiki robot itu lebih baik. Siapa sangka dia begitu ceroboh, dengan mudah menghancurkan benda berharga sepenuhnya. Sayang, jangan marah. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku juga tidak menyangka robot itu begitu rapuh. Kayak terbuat dari kertas, sekali lihat langsung hancur. Dia terlihat sangat kecewa. Kalau dia tahu itu dibuat khusus untuknya, dia pasti akan lebih menghargainya. Tidak apa-apa. Nanti aku bikin cermin para dewa buatmu. Dia terkejut. Ada cara seperti itu? Serius? Matanya berbinar, cuma melihatmu rasanya seperti menggoda. Jangan lihat aku begitu, suster. Siapa yang bisa tahan? Hehehe, dia juga mulai berani.
selama dia menggoda. Bahkan tidak perlu ragu. Semua perasaannya tertulis di wajahnya. Sayang, aku menemui banyak masalah dalam beberapa hari ini. Kalau kamu tidak sibuk, bisakah kamu membimbingku? Dia berbaring di pangkuanmu, mendongak. Seolah meminta dengan sangat. Matanya menatapmu tak bisa menolak. Tunggu sebentar. Hehehe, terima kasih, sayang. Kemudian dia menarikmu ke samping dan berdiri di tengah halaman. Energi di sekelilingnya tajam, terlihat seperti pedang salju. Muncul. Waktu itu, pedang salju seperti dipanggil. Saat muncul, temperatur langsung menurun. Hati kamu sangat cemas. Ini jauh berbeda dengan jurus pedang yang dulu kamu lihat. Yang dulu kamu lihat, apa itu pukulan atau serangan balik. Ini semua adalah jurus pedang salju. Begitu sampai padanya, langsung serangan besar. Untungnya sistem memberimu hadiah. Begitu dia memahami jurus pedang ganda, kamu juga langsung belajar. Setelah melihat sebentar, kamu menyadari Ye King Han mengerti dengan baik. Lebih baik dari diri sendiri, kan? Selain gerakannya yang sedikit kaku, tidak ada masalah. Kamu bisa memberitahu apapun. Di mana masalahnya? Kalau kamu sampai tidak bisa melihat ini, sungguh memalukan. Kamu pikir di mana masalahnya? Kamu berpura-pura serius mencoba membohongi. Tapi semua rencanamu sudah diketahui Ye King Han. Tikus nakal mulai bermain, bahkan ingin menggoda Zizi lagi. Semoga guru bisa memberi petunjuk lagi. Ah, kamu jauh lebih pintar dari Wei Si. Wei Si butuh sebulan untuk memahami ini. Baru belajar menusuk dengan pedang dan ke proses berikutnya. Coba lagi sekali. Kamu berdiri dengan nada yang tidak bisa ditolak. Kemudian Ye King Han tampil sekali lagi. Serangan Ling Xuang memang mematikan, tapi juga menguras energi Ye King Han. Meskipun dia berbakat, dia tampak sedikit kehabisan napas sekarang. Sekarang kamu paham? Ye King Han tertegun. Guru, ini masalah yang ditemukan, bukan? Bukankah barusan kamu bilang dia mengerti dengan baik? Melihat Ye King Han yang terdiam, kamu mulai menjelaskan, lihat bagaimana kamu kehabisan napas. Kalau musuhmu belum mati sepenuhnya, bisakah kamu melakukan ini lagi? Ye King Han tiba-tiba mengerti. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Guru telah berhasil membimbing. Hehe, mekanisme seperti saya. Akhirnya guru adalah guru. Murid mengerti, terima kasih atas petunjuknya, guru. Kamu berdiri, tidak enak terus memperlihatkan sikap ini pada murid sendiri. King Han, aku akan memberi contoh sekali lagi. Perhatikan baik-baik, ya. Sambil berbicara, kamu mengambil ranting di samping dan menghempaskannya, menarik napas dalam-dalam. Sebuah suara gemuruh terdengar, dan langit tampak berubah warna, cahaya emas menjadi saksi. Sambil menutupi langit dan bumi, menciptakan ruang tertutup bahkan waktu seolah-olah dijeda. Namun, di tanganmu, nilai rasio sudah siap untuk dibuka. Langit terbelah menjadi dua. Ye King Han tertegun. Apa ini? Ini bukan serangan pedang Ling Xuang. Aku akan memperagakan serangan ini sekali. Perhatikan baik-baik, lihat pria berkuasa di depanku. Dengan membawakan nilai, bisa membalikan segalanya. Jika bakatmu semakin dalam, mungkin tidak ada yang bisa melawan di dunia ini. Dengan guru yang begitu kuat, Ye King Han tidak lagi takut untuk membalas dendam. Terima kasih, guru. Serangan Ling Xuang sudah sulit untuk dipahami. Hari ini guru mau mengajarkan teknik lagi. Ye King Han merasa, jika bisa belajar 10% saja, balas dendam tidak akan jadi beban. Ye King Han tidak berani berkedip. Dia membuka matanya lebar-lebar sambil berlutut untuk melihat. Ini adalah hak murid untuk menikmati. Maksud guru sudah sangat jelas. Hanya akan memperagakan sekali. Berapa banyak yang bisa dimengerti tergantung pada diri sendiri. Kamu melihat pembuktian itu selesai. Bukti itu pun menghilang. Sistem memberikan serangan ini, bagi kamu yang tidak punya kekuatan. Hanya menjadi beberapa keterampilan tambahan saja. Hanya serangan ini yang menjadi jurusmu. Si Zhu Xianxi juga bukan tidak mungkin. Kamu tampil sangat ringan, seperti angka yang tersimpan dalam kedalaman. Lihat baik-baik. Ye King Han menggosok matanya dan memperhatikan dengan serius. Oke. Jujur, Ye King Han sebenarnya tidak melihat dengan jelas. Begitu kamu selesai berbicara, kamu sudah melakukan demonstrasi. Ini sudah selesai. Wajah Ye King Han terlihat bingung. Selain melompat dari kiri ke kanan, dia sama sekali tidak mengerti. Benar, teknik ini juga untuk menjaga curi salju. Namanya Tan Sui. Jika kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini, bahkan seorang manusia biasa pun bisa menggunakan teknik ini sebagai dewa. Begitu hebat, Ye King Han sama sekali tidak mengerti. Tadi dia jelas tidak berkedip. Guru, bisa tidak pelan sedikit? Murid tidak melihat dengan jelas. Ye King Han merasa sedikit tidak puas. Ini kenapa? Aku benar-benar memperhatikan, bahkan sudah berlutut. Yang terlihat di depan, Ling Xuang dan Bo Yun bisa kupahami. Tapi apa ini? Teknik luar biasa. Dia memang tidak mengerti. Tangkap dahan ini. Aku akan mendemonstrasikannya lagi untukmu. Ye King Han mengangguk. Kemudian kamu lempar dahan itu kepadanya.
Hehe, si bodoh, Ye King Han, ayo ambil. Kamu berbalik dan kembali ke aula utama, mengganti pakaian untuk menyiapkan makan malam. Ye King Han baru ingin berbicara saat menangkap Dahan. Dahan itu langsung menghilang seperti dibunuh. Hah, lagi-lagi dipermainkan guru. Seharusnya aku tidak terlibat. Seharusnya aku memeluk guru dan gusar. Dia pasti akan lembut. Ye King Han merasa semakin bisa mengerti pikiran gurunya. Tapi dalam prakteknya masih belum terlalu mahir. Tapi murid akan berusaha. Nanti. Hehe, guru adalah milikku. Aula utama ini milikku. Harta milik guru juga semua milikku. King Han, ayo bantu. Datanglah, guru. King Han ingin makan daging. Ye King Han menyimpan senyum nakalnya. Berlompatan ke dapur. Oke, guru akan masak untukmu. Saat itu, Tian Dao memisahkan, Jiboda sedang mengutus pelayan untuk mencari elder Ye King Han. Apa? Tidak ditemukan. Eldernya juga tampak putus asa. Di dalam rumah itu tidak ada orang. Tidak mungkin. Jejaknya ada di sana. Jika dia tidak punya jejak, apakah dia harus pergi mengemis bersama Yeling? Eldernya terlihat bingung. Tidak ada masalah dengan yang Jiboda katakan. Di rumah tua itu, aku sudah memeriksa 3 kali. Si Suming telah membawa semua barang. Bahkan panci dan mangkuk juga dibawa. Pasti sudah pindah. Jiboda menampar meja dengan keras. Sekelompok sampah. Begitu banyak orang, tidak bisa mengawasi seorang yang tidak berdaya. Kali ini bawa lebih banyak orang untuk mencari di sekeliling. Baiklah. Keesokan harinya, kamu keluar seperti biasa untuk membeli sayuran. Hanya saja kali ini, Ye King Han juga mengikutimu. Dibandingkan dengan pakaian santai Lin Xian, Ye King Han mengenakan gaun yang sedikit lebih tertutup, seolah untuk mengikuti pengaturan rendah hati gurunya. Sebenarnya, dia hanya tidak ingin memberikan keuntungan kepada orang lain. Itu adalah perlakuan istimewa dari guru. Ini putri Anda, cantik sekali. Ibu yang jual sayur itu melihatmu. Tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Ibu, apa aku secantik itu? Saat berbicara, dia masih sempat melihat ke arahmu, seolah bertanya apakah kamu juga menganggap dia tua. Kamu hanya tertawa kecil di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Dia cukup suka dengan perlakuan seperti itu. Menarik, ya. Kenapa kamu tidak datang untuk memotong daun sayuran di tempatku? Selama 2 hari ini, kamu malah beli daging. Penjual daging itu bilang kamu sudah menikah. Orang tua yang suaranya nyaring. Tidak akan lagi beli daging darinya. King Han, lain kali biar guru yang datang saja. Tempat seperti ini kotor dan berbahaya. Tidak baik untuk latihannya. Kamu tidak menyangka guru memiliki sifat seperti itu, kan? Tapi saat mendengar kata menikah, pipimu jadi merah sedikit. Apakah dia mau menikahiku? Tidak masalah, selama aku di bawah perlindungannya. Bagaimana aku bisa tumbuh sebagai murid? Aku berharap kamu bisa sering merasakan ini juga. Kamu jelas ingin melihat kekonyolan guru. Nama gadis ini siapa? Suaranya memang enak didengar. Siapa yang menyangka Suming punya keberuntungan seperti ini? Ibu itu menatapnya, tampak sangat puas, seolah melihat calon menantu yang akan masuk ke keluarga. Ibu, namaku King Han. Rasanya bisa bertemu guru adalah berkah terbesar dalam hidupku. King Han juga tidak terlalu kaku, langsung menjawab begitu saja. Suming, apa yang kamu ancam atau tipu dia? Bukan, aku tidak bisa punya murid, apa yang bisa kamu ajarkan padanya? Seharusnya kalau kamu punya kemampuan, tak mungkin setiap hari datang ke sini cuma untuk memungut daun sayur. Memang itu yang terjadi, hanya saja sekarang kamu merusak citra itu. Sebelumnya, kamu terlihat tidak berbahaya. Walaupun tanpa martabat, setidaknya kamu masih bisa menjaga hidupmu. Bukan? Ibu, kamu salah paham. King Han tidak terancam atau ditipu. Dia sudah berlutut sehari di Linshan agar guru mau menerimanya sebagai murid. Ibu jadi lebih marah. Anak secantik ini, kamu buat dia berlutut sehari? Apakah kamu masih punya muka? Bukan, King Han, lebih baik kamu diam saja. Putriku King Han, tolong jangan tambah keributan lagi. Ibu, guru benar-benar baik padaku. Kadang-kadang masih memberiku makan. Ibu sudah mulai merogoh tongkat di belakangnya. Apakah dia juga menyiksamu? Hanya sesekali memberimu nasi. Ayo, gadis kecil, ibu bawa kamu untuk melapor. Mungkin guru akan mati di tanganmu suatu saat nanti. King Han tertawa lepas. Ibu hanya akan menjadi resmi yang tidak mampu menangkap guru. Bisa saja, bisa saja. Kamu di samping sana hanya bisa membantu menjelaskan. Ngapain kamu nangkap aku, Bu? Pokoknya, guru itu sebenarnya hebat. Kalau enggak, mana mungkin King Han mau jadi muridnya? Sangat hebat. King Han sangat mengagumi gurunya. Ye King Han mengedipkan matanya, ngomong kayak yang benar aja. Bunya mengamati kamu dengan tatapan tajam. Badanmu ternyata lumayan besar, tapi nggak jelas deh, ada kemampuan apa? Gak kelihatan. King Han, ayo kita pergi ke tempat lain. Kita nggak ngobrol sama dia lagi. Gak apa-apa, serius sih. Ye King Han kelihatannya penasaran banget. Kayaknya dia tertarik banget sama tempat itu. Bu.
Nanti King Han ngobrol lagi sama kamu. Guru mau bawa King Han ke sana. Bu, dia melambaikan tangan dengan senyum. Tapi sekarang ketemu Su Mingxi, itu wajah yang lain. Mereka baru jalan sedikit, udah dengar ada yang manggil Ye King Han. Nona Lin, Ye King Han pura-pura nggak dengar, ngira itu anjing yang barking. Guru punya nama kedua, King Han. Kamu manggil aku Nona Lin, guru lu nyari muridku ada urusan. Iya, ketua ada hal penting yang mau aku sampaikan ke Nona Lin. Perjalanan ini penting banget. Kalau bukan karena banyak orang di sini, dia juga nggak mau kasih muka ke orang ini. Kamu cemberut. King Han yang nyari kamu. Guru nggak nyari aku, dia nyari Nona Lin. Aku nggak kenal Nona yang bernama Lin itu. Nona bercanda ya? Ye King Han juga udah sadar. Si Elders ini nggak ngerti bahasa manusia. Harus pakai cara lain untuk berkomunikasi. Aku nggak bercanda. Namaku Ye King Han. Ini nama yang diberikan oleh guru. Apa kamu ngerti? Kalau mau cari Nona Lin, silakan cari di tempat lain. Aku nggak kenal. Kamu juga udah dihadapi sama teknik Nona Ye. Dia ngomong, gigi seri keluar semua. Kamu juga baru ingat, orang ini adalah Ye Qianwang. Sebelum mengesampingkan dendamnya. Dia satu-satunya yang berbeda dari musuh, dia masih bisa sopan sama gurunya. King Han tahu soal ini. Santai aja. Apa maksudnya Elders? Aku cuma kasih dia lebih dari yang dibutuhkan. Guru, tolong jangan tahan aku. Hari ini aku nggak lawan dia. Malam ini aku bisa berputar dan nggak bisa tidur. Hal yang sama juga buat Lu Cheng. Dia bingung. Lu Cheng ngerasa nggak paham. Nona Ling kayak orang yang berbeda setelah ikut suming beberapa hari. Padahal Lu Cheng nggak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah wanita yang diincar oleh Elders. Dia bisa berbuat apa? King Han. Maaf, aku kurang sopan. Ye King Han sama sekali nggak respons. Dia cuma fokus dengar suara hati gurunya, takut guru nggak senang karena ada orang lain manggil dia Lin Er. Ada yang mau kamu sampaikan ke King Han? Sekarang bilang aja. Apakah Elders juga mau bermain? Apa ini bisa diucapkan di hadapan kamu? Haha. Sebagai pencuri yang tak pernah mati, aku udah nebak sebelumnya. Kalau King Han mau pergi, 6 li bisa jadi hadiah untuknya. Dengan 6 li, bahkan di sisi Jiboda pun. Dia pasti bisa memiliki akhir yang berbeda, kan? Ya, King Han, jujur aja, aku agak nggak tahan lagi. Meskipun awalnya dia memang berpikir begitu, tapi sekarang rencananya berubah. Guru itu juga harus. Aku hindari. Saat kau mau berbalik, malam King Han langsung menarikmu. Gak perlu menghindar, masuk ke kota. Kembali dan sampaikan pada Jiboda. Katakan Lin Gongnu sudah mati. Biarkan dia mati dengan harapan itu. King Han sudah memilih guru. Meskipun guru mati, King Han tetap akan mengikutinya. Tadi ia sempat melihatku. Kata-katanya seperti ditujukan padaku. Kau sudah diukur, terkejut dengan keteguhan Yi King Han. Seharusnya dia sudah mendapatkan yang dia inginkan. Tapi, menggunakan talenta, dia tetap tidak mengabaikan siapapun. Ye King Han di sini bisa bernafas lega. Kalau guru beneran dipengaruhi orang itu, bakal sial. Untung reaksiku cepat. Sikapku tegas. Orang lain berurusan dengan Yu Shou, aku berurusan dengan guru. Belum boleh senang terlalu cepat, murid besar Jiboda datang. Cara masuk yang males banget. Sudah dengar? Kepala sekte memperhatikan siluman di luar. Gak nyangka beneran ada siluman. Wanita tinggi menjulang, membuka kedua tangan. Kayak majikannya, dia menatap Yi King Han. Lin Er? Dia belum selesai bicara, Ye King Han langsung memberi tamparan. Aku baru ngomong. Kau berani? Aku Ye King Han. Gadis itu tampak tidak percaya. Ye King Han berani memukul dirinya sendiri. Sekali lagi, aku ulang. Namaku Ye King Han. Bukan nama yang kau pikirkan. King Han, ini adalah murid besar, Shang Guanro. Kau ketemu Ye King Han masih mau bertindak, segera tarik dia ke belakang, takut dia bakal bertarung. Dengan murid besar Jiboda. Suming, muridmu berani memukulku. Aku sangat sibuk. Ye King Han ditarik dengan tangan kiri, tapi bukan kakinya. Malam King Han maju dan berseru. Namamu guru? Sudah aku panggil. Apa aku sudah memberimu muka? Shang Guanro adalah pertama kali menghadapi situasi seperti ini, bahkan dia belum sempat rebut. Dia langsung tertendang dan jatuh ke tanah. Malam King Han tidak mempedulikannya. Sedang melepaskan tanganmu akan langsung bertindak. Namaku Ye King Han, murid besar Ling Xuangdian. Masih mau ngomong apa berani memukulmu? Dengar sini, aku ngomong buruk, tapi suka memukul orang. Kau rendah? Malam King Han menarik sepatu. Karena sebab tertentu, dua tangannya. Sekarang berdiri di samping seperti anak baik, bahkan tidak berani bernafas. Tagihan ini, Jiboda cepat atau lambat akan diberikan padaku. Untungnya, jumlahnya banyak. Dia juga tidak akan membiarkanku. King Han, 10 kali lebih dekat, kalau tidak, guruku bakal mati sia-sia. Dalam hati, dia mengungkapkan apa yang paling ingin didengar Ye King Han saat ini. Dia sekarang penuh dengan keinginan untuk bertarung. Ye King Han takut kalau Shang Wanro kabur. Dia memang selalu ingat.
Terakhir kali di depannya, Ji Boda berani sekali mengganggu tubuhnya. Ye Qinghan pasti akan menagih hutang ini. Kenapa kamu tidak berpura-pura lagi? Ayo, terus berpura-puralah. Lihat apakah aku akan memukulmu. Aku akan membunuhmu. Shang Wanro sangat marah. Laki-laki ini masih ingin berkelahi? Orang ini bukan orang bodoh, kan? Qinghan, kalau Shang Wan Nona ingin berlatih, kamu temani dia saja. Kita ini saudara, kenapa harus seperti ini? Tentu saja kamu tidak berpikir Ye Qinghan akan kalah. Lagi pula itu hanya maya tiruan. Maya tiruan itu masih ada di Linxian Hall. Ye Qinghan berpikir, Guru, sepertinya kamu tidak menganggap dia manusia. Shang Wanro ini juga tidak peka. Setelah sedikit kalah, merasa tidak enak muka, sekarang memegang pedang ingin bertarung. Kamu tidak lihat situasinya? Kakakmu menggunakan harta berharga dari dunia dewa, bahkan versi yang ditingkatkan. Dia berlatih dengan pedang Spirit Frost. Semua teknik dewa di depan kakakmu itu sampah. Kakakmu sedang mandi dengan daun pohon. Dengan apa kamu mau membandingkan dirimu denganku? Tubuh kecilmu, aku bahkan takut akan menghancurkanmu. Ye Qinghan juga tidak masalah. Pas sekali untuk mencoba pedang dewa yang ada di sini. Tunggu sebentar. Aku cari tahu di mana aku meletakkannya. Sambil bicara, Ye Qinghan membuka kerah bajunya dan membalikkan tubuhnya. Mulai mencari di dadaku. Aku sudah mencari benda berharga ini, kenapa kamu masih sembunyikan benda berharga di dalam benda berharga? Aku taruh di mana ya? Ye Qinghan terlihat kebingungan. Dia jelas ingat sudah menyimpannya di sini. Liontin dan pil dewa ada di sini. Kenapa pedang dewa tidak ada? Ye Qinghan mendekat ke pelukmu, di bawah matamu, satu tangan menarik kerah, satu tangan mencari. Anjing bodoh mencari masalah. Sambil berbicara, Shang Wanro langsung melesat maju dengan anak panahnya. Ye Qinghan sudah kesal. Tidak bisa dia lihat kalau dia sibuk menunjukkan benda berharga pada guru. Guru menatap Qinghan dengan tajam. Saat itu, kamu menggangguku. Dia membalikkan tubuhnya dan menendang. Tendangannya itu tanpa kontrol. Langsung saja Shang Wanro terjatuh dan mengeluarkan darah. Shang Wanro langsung terbang keluar dan ditangkap oleh perjalanan yang ada di samping. Baru bisa menarik napas. Jangan berpura-pura. Aku tidak mengeluarkan tenaga. Sambil mengatakan itu, Ye Qinghan beruntung tidak terluka. Pedang itu terjatuh ke tanah. Hikmate, jangan keluar. Ye Qinghan juga dengan sikap yang santai. Tidak disangka pedang itu benar-benar patuh. Dengan cepat, cahaya mengalir dari kerah Ye Qinghan dan berubah besar di udara. Keras sekali jatuh di samping kaki Ye Qinghan, langsung menghancurkan permukaan jalan. Ye Qinghan merasa mungkin tidak perlu menggunakan pedang dewa. Bahkan sendiri saja bisa menghancurkan Shang Wanro. Selama guru mengizinkan, Qinghan akan bermain bersamamu, tapi jangan terlalu lama. Qinghan masih harus pergi dengan guru untuk berlatih lebih lanjut. Dikiranya ini hanya pertunjukan sebelum makan. Ye Qinghan menginjakkan kakinya. Suara yang menyentak terdengar. Ju Chunwei berseru dengan penuh semangat. Ayo, aku ini murid besar. Kenapa keluar rumah terasa sedikit ganteng ya? Suara kunci berbunyi 2 kali dari dalam pedang. Pedangnya terbuka seketika. Di dalamnya terbaring 10 pedang yang berbeda-beda. Bagaimanapun juga, pedang ini ada batasnya. Tiba-tiba 4 pedang terbang keluar, langsung menuju 11 Xiao. Saat itu, 11 Xiao sudah merasa tertekan. Dia berpikir untuk menghindar, melindungi diri dari si bajingan ini, tapi kenyataannya, dia benar-benar terlalu menganggap remeh. Ketika pedangnya menyentuh pedang itu, semua kekuatannya seolah mendorongnya mundur. Hanya dalam sekejap, 11 Xiao sadar, dia melihat Yu Guang yang duduk di kotak pedang. Dia merasa Yu Guang seperti monster. Dia mampu mengendalikan, sedangkan Yu Guang baru belajar. Dia baru mencapai level 9, tetapi bisa menahan serangan si penggoda, dan itu dengan semua tenaganya. Serangan tak henti-hentinya dari kapal itu tak memberinya banyak waktu. 11 Xiao sambil menangkis teriak keras, Elder kedua, kamu tunggu apa? Segera bantu aku bunuh dia. Elder kedua bukan orang bodoh. Ini adalah wanita yang diincar oleh pemimpin. Kalau aku bunuh dia, tapi apa? Semua di tangan aku. Kamu hanya perlu bergerak. 11 Xiao agak kesal. Aku juga seorang jenius. Setidaknya aku murid besar dari jalan ini. Kenapa si Elder kedua bisa merasa santai saat melihat orang kita diserang? Yu Guang melirik padamu dan hanya tersenyum tanpa bicara. Dengan perasaan baiknya terhadap Yu Guang. Elder kedua pasti tidak akan berani menyerang terlalu keras. Seharusnya Yu Guang tidak dalam bahaya asal si bajingan itu tidak menyerangnya. Bahkan jika dia nekat untuk membunuh, aku bisa segera menyerang. Dia sangat yakin dengan kemampuannya. Kecuali di bawah tingkat transformasi, seharusnya bisa. Tapi syaratnya, lawan tidak berniat membunuhmu. Sebaliknya, tubuh yang lemah pasti tidak bisa bertahan. Ini tidak sulit untuk dimengerti. Yu Guang merasa semakin memahami gurunya. Meskipun kuat, tanpa kemampuan, tubuhnya lemah. Dia butuh perlindungan dari murid besarnya. Hehe, Yu Guang tidak terburu-buru. 11 Xiao sudah cukup kuat untuk menghadapi 2 pedang.
Jika bukan karena guru tidak mau membiarkan dia membunuh, 11 Xiao pasti sudah mati. Beruntung dia membagi 2 pedang kepada Lu Cheng, sementara Yu Guang mengobrol dengan gurunya, bisa mengendalikan 2 orang. Ketika bertarung, Lu Cheng juga berani. Pemimpin, kamu bilang ini baru tingkat 9, jika dia diberi kesempatan. 10 orang pun tidak cukup untuk menghadapi dia. Tapi dia juga mengerti mengapa orang-orang ingin mendapatkan Yu Guang. Jika wanita ini begitu kuat, pasti jadi incaran besar. Tapi Yu Guang justru memilih si pemalas. Dia juga memanggil gurunya seolah itu barang berharga. Lu Cheng membawa tongkat bambu yang merupakan harta langit. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia bisa bertahan. Tapi 11 Xiao di sini sudah hampir tidak tahan. Lengan dan paha sudah terluka, bajunya robek di beberapa tempat, gaya modern yang sobek-sobek. Melihat ini, Lu Cheng berpikir ini tidak bisa dibiarkan. Jadi dia juga menyuruh serangan penuh. Aduh, guru masih melihat, kamu ingin aku membalas dendam? Jiang Xiaobei melirik sekilas ke arah istri. Dia yang tadinya di belakang sekarang sudah ada di depan. Jelasnya dia belum menemukan sesuatu yang seharusnya ada di pinggangnya. Apa kamu punya kekuatan untuk bersaing dengan Jiang Xiaobei? Jiang Xiaobei bicara sambil melangkah. Jadi kamu sudah siap? Gak tahu cara mundur, ya? Sekarang ada 2 kapal yang dilarang terbang ke kota. Jiang Xiaobei mulai serius menghadapi lawan. Bahkan untuk dia, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Ini adalah batas kemampuan yang bisa dia kendalikan. Kota juga beraksi, apa sebenarnya Jiang Xiaobei ini? Jiang Xiaobei melihat sekitar. Dia pikir semua akan melarikan diri, tapi semuanya jaga jarak aman. Sekarang mereka hanya melihat pertarungan. Xiaobei, stop, ini sudah cukup. Apa kamu lapar? Jiang sebenarnya ingin mengumpulkan semangat dari elder kedua, tapi dia sudah berbicara. Jika kamu tidak berhenti, sepertinya kamu akan berubah pikiran. Dia berbicara sambil membelai kepalanya. Dengan wajah penuh kasih, tidak ada sedikit pun rasa marah. Jiang Xiaobei terdiam. Dia hanya menarik kembali pedang dan memandang ke bawah ke Panji dengan penuh perhatian. Jiang Xiaobei berdiri manis di belakangmu. Nona, pahlawan muda, memang tidak mengkhianati namanya. Su Ming mengagumi. Saya mewakili murid ini berterima kasih kepada Nona atas kebaikannya. Saya akan mendidik dia dengan baik. Kalau tidak ada hal lain, saya akan ajak Xiaobei makan. Lu Cheng dan 11 Xiao sangat bersemangat, tapi dibandingkan dengan 11 Xiao yang muda, Lu Cheng lebih berpengalaman. Su, terima kasih. Xiaobei sangat pintar. Dengan waktu, dia pasti akan jadi yang terbaik. Su, saya tidak mau membuang waktu Anda. Dia tersenyum dan membawa Jiang Xiaobei mencari tempat makan. Pesan saja apa yang kamu mau. Hari ini kamu tampil baik, saya senang. Wow. Terima kasih, guru. Xiaobei tidak peduli dengan makanan, dia hanya ingin pujian dan dielus oleh guru. Asalkan bisa mendapatkan pujian dari guru, dia merasa bisa tumbuh dengan baik. Tapi karena dia gak tahu apakah guru masih punya uang, Xiaobei tidak mencoba semua makanan di menu. Dia hanya memesan 2 yang dia suka, kemudian memilih yang guru suka. Ini juga jadi pengingat, perlu memberikan beberapa alat ajaib lagi untuk Xiaobei. 2 ini masih bisa dihadapi. Lain kali, jika lawan terlalu kuat, atau jika ada banyak orang, saya pribadi tidak masalah, tapi Xiaobei adalah muridku. Saya harus bertanggung jawab. Jiang Xiaobei mendengarkan dengan tenang, ini sepertinya rencana pelatihan guru. Xiaobei agak penasaran, apakah guru benar-benar berniat memberinya alat ajaib dan harta karun? Pokoknya, kalau sampai terpaksa, saya harus bertanding dengan prop. Aku akan membuatkan sesuatu untuk King Han. Siapapun yang berani mengganggu muridku, akan kukirim ke pintu neraka. Ye King Han kaget. Ternyata harta karun yang diturunkan bukan yang terkuat. King Han, ada sesuatu yang besar di sini. Apakah kamu ingin? Ye King Han terdiam, sekarang jadi tidak terburu-buru. Guruku maksudnya, harta-harta itu pasti akan jadi milik kita. Jika aku membutuhkannya. Guruku pasti akan mengatur semuanya, tidak perlu meminta. Guruku sudah memberi King Han cukup banyak. King Han tidak mengharapkan yang lain, hanya ingin bisa berada di sisi guruku. Sekarang kamu jadi manis. Kamu cemberut. Ngomong-ngomong, kamu juga tidak ingin terlalu tinggi, kan? Kamu bilang ingin. Baiklah, murid ingin. Ye King Han tersenyum. Ia menunjukkan ekspresi seolah tidak tahu harus berbuat apa terhadap gurunya. Ini adalah hati dan ukuran Wuxi. Jika King Han bisa tetap di sini sebelum tempat misterius dibuka, Wuxi akan memberimu kotak baru. Gimana? Hehe, pasti King Han tidak akan menolak. Guruku begitu memahami aku. Maka aku akan tunjukkan padamu, mengenali orang dari luar tapi tidak dari dalam. Ye King Han memang tidak begitu tertarik. Tapi ia masih belum memahami banyak hal di sini. Banyak harta, dan ia bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Membawa itu juga tidak ada gunanya. Dan, milik guruku ya miliknya. Jika ia suka, tinggal ambil saja. Kenapa repot-repot? Seharusnya tidak seperti itu. Apakah orang ini tidak menyukai harta?
Wuxi juga punya harta lainnya. Suka kipas 8 arah, itu untuk cewek. Ada juga Yunjun, King Han tidak suka. Inilah yang membuatnya diracuni. Ini tidak beres. Ye King Han tersenyum jahil dan kemudian mulai berbicara. Jika King Han bisa melakukannya, bolehkah guruku memenuhi satu permintaan kecil? Selama itu adalah permintaanmu. Guruku akan memenuhi permintaan itu. Setelah berpikir-pikir, permintaan Ye Yanwang harus hati-hati. Kamu masih menambahkan, tidak semua bisa dipenuhi. King Han, kamu lagi memikirkan apa? Ye King Han tidak mengerti. Kamu sudah tahu ia punya maksud lain. Kenapa tetap menerima permintaan itu? King Han memikirkan ekspresi gurunya barusan, tampaknya sangat sedih. Apa iya? Ye King Han menggeleng, hanya melihatmu seperti ini. Sepasang mata yang indah seolah mengandung perasaan mendalam, tapi terlihat ada kesedihan yang tak terungkap, seolah hatimu tersentuh. Jelas sekali guruku dulu menganggapnya sebagai masalah. Sekarang justru tidak ingin ia pergi. Ye King Han tidak mengerti apa itu tanggung jawab. Ia tahu hanya kamu yang baik padanya. Untuk dukungan yang tak ternilai ini, ia tidak bisa melepaskannya. Ia juga tidak ingin mengecewakanmu. Guruku tidak senang, ya, kamu harus menunjukkan wajah kebiasaanku yang penuh kasih, dan pergi bersama harta kesayanganku. Bagaimana mungkin aku tidak senang? Mungkin mereka berdua belum sadar, mereka sudah sulit terpisah. Perasaan di hati sudah melampaui batas antara guru dan murid. Dia ingin selalu di sisimu. Bisa? Dia baru berusia 16 tahun, kenal kamu belum sebulan. Tapi dia paham. Seumur hidupnya, dia tidak akan menemukan orang lain yang mencintainya seperti kamu. Karena dia terus memandangmu. Saat Elders kedua berusaha sekuat tenaga, tanganmu bergerak ke pinggang. Siapa yang punya niat jahat, jelas kamu. Tapi yang seharusnya di situ, kamu serahkan padanya. Tentu saja, kamu adalah murid terkasih. Kalau kamu kabur, dia juga akan membawamu kembali. Kamu tersenyum dengan lembut. Itu lembut seperti pelukan hewan peliharaan. Hangat yang membuatnya terpesona. Cepat. Cuma makan sebentar, para pemburu sudah datang. Sekarang restoran sudah jadi tempat yang ramai. Lagi pula, kamu dan Jiboda adalah saudara di angin. Jiboda tak bisa turun tangan langsung. King Han sudah menyerang murid utama Tian Daoge. Kamu tidak pernah berpikir ini akan selesai begini. Jiboda bukan orang yang seperti itu. Shang Guanro merasa sangat tersakiti. King Han, ayo kita pulang. Dia mengedipkan matanya, menggenggam lenganmu, mengikuti di belakang. Di sisi Tian Daoge, Shang Guanro bersandar di samping Jiboda, membesar-besarkan masalah. Sambil menyebut tentang semua yang sudah dilakukan King Han. Bodoh, orang ini benar-benar keterlaluan. Salah satu murid berkata, kalau begitu, lebih baik kita habisi mereka. Tak masalah, asalkan Suming sudah pergi. Dia pasti akan jadi milikku. Pemimpin, aku punya sepatah kata. Lu Cheng melangkah maju. Lu Cheng melihat Shang Guanro, sangat marah. Setelah berbicara lama, tidak ada yang berguna. Jiboda duduk di kursi pemimpin, memperhatikan dengan tajam murid utama yang ada di sampingnya. Hanya mengangguk. Jika ingin membunuh Suming, tampaknya harus lebih banyak orang. Kekuatan Yeling Er sudah lebih kuat dariku. Orang biasa bukan lawannya. Jibao langsung berkata, nah, tangan kecil yang gelisah itu sudah mulai rusak. Apa kamu serius? Dengan keterampilanmu, tak mungkin kalah dari gadis yang baru berlatih itu. Ya, aku sekarang juga paham maksud pemimpin. Jika pemimpin ingin merekrutnya, sebaiknya gunakan cara. Pisahkan dia dari Suming. Jiboda mendengar itu, juga mulai khawatir. Meski Yeling Er bukan manusia, tapi juga terlalu kejam. Kau bilang, kamu tidak perlu memukulnya lagi. Bahkan jika kamu memukulnya seperti tim yang lemah pun, aku tidak akan protes. Tapi mengapa Yeling Er harus jadi luar biasa? Semua tahu. Tapi jika bahkan Elders kedua tidak bisa mengalahkanmu, apakah itu terlalu berlebihan? Kalau sampai kamu membantu, kamu tidak mau datang ke Tian Daoge dan memukuli aku. Sebenarnya, aku sudah mengirim orang. Di luar lantai 9 udah banyak berbaris. Guruku, ini harta yang kutemukan. Ye King Han membawa kantong kecil dengan kedua tangannya, mengulurkan ke arahmu, menunggu pujian dari guruku. Isinya penuh dengan cincin penyimpanan, ada lebih dari 10, tapi kualitasnya rendah. Tapi nggak ada yang berharga. Anak bodoh, untuk apa Wei Si punya barang rongsokan ini? Wei Si kan nggak bisa berlatih, kenapa nggak ambil duit mereka aja? Wei Si nggak kekurangan apa-apa. Cuma lagi butuh uang sedikit. Ye King Han dengar, kayaknya guruku ada benernya. Kalau ada duit, guruku nggak perlu lagi bercocok tanam, jadi bisa sering mengajakku keluar. Guruku, yuk ambil ini. King Han cek apa yang masih ada di tubuh mereka. Kamu juga nggak peduli. Ku semprit dengan sistem, nggak ada barang yang bagus, langsung aja tukar jadi poin sistem. Setidaknya bisa dapat beberapa bahan latihan dan rok baru. Ye King Han beres-beres, kamu jalan-jalan di toko sistem. Barang-barang tadi cuma bisa ditukar 2000 poin sistem, nggak bisa beli apa-apa. Barang di sistem mahal-mahal. Contohnya,
Barang yang pernah dikasih ke Ye King Han seharga 999, di toko sistem butuh 25 juta poin sistem, tapi sangat efektif. Selama orang masih hidup, meski kurang tangan atau kaki, bisa langsung diperbaiki dan berfungsi lagi. Tapi kamu lihat sesuatu yang berguna, potongan permata kosong, kalau ada ini. Bukankah bisa nyimpan keterampilanmu, supaya King Han bisa pegang? Yang di kelas lain gak bisa ukir pedang ganda semacam ini. Tapi potongan mitos ini mungkin bisa. Satu harganya 1000, itu lebih kayak perampokan. Mahal pun harus dibeli. Beli 2 dulu, nanti kalau ada banyak uang, kasih King Han beberapa ratus. Berlatih apa? Ada utang malah cabut. Ye King Han bersih-bersih sambil nyenggol kakak. Kalau ketemu yang berpura-pura mati, ya kasih 2 tusukan. Begitu dengar pikiranmu, guruku bisa juga gini. Barang di kelas lain cuma ukiran teknik atau sihir. Kalau ukir kekuatan luar biasa guruku, Ye King Han gak berani membayangkan. Ini yang guruku bilang tentang alat-alat, guruku keren, malah makin suka sama guruku. Tapi kalau gitu, King Han harus punya alat sekuat guruku, gak perlu pusing soal uang. Pertama ambil harta surga, terus bersih-bersih, gali harta dari kuburan keluarga untuk dijual. Tapi gak tahu deh apakah guruku setuju. Tapi meski guruku gak setuju, mau diapain? Guruku punya panduan untuk mendidik murid, King Han juga punya manual pembelajaran guruku. Hehe, selama guruku gak usir aku dari rumah. Apapun hukuman yang ada, gak takut. Saat Ye King Han dan Su Ming sibuk dengan rencananya. Pembunuh di tempat gelap udah siap-siap, pas Ye King Han menyadari udah terlambat, satu serangan menuju ke arahmu. Target mereka adalah kamu, bukan Ye King Han. Hati-hati, guruku. Ye King Han segera melindungimu. Sekejap dia udah berdiri di depanmu. Kamu masih belum sadar. Matamu masih terfokus pada layar sistem. Di detik berikutnya, lihat Ye King Han melindungimu. Dia hanya bisa diam-diam menatapmu. King Han, King Dao ada di pelukanmu. Siapa tahu, dia mungkin tak bisa menemanimu lagi. Dia menggigit gigi, air mata menggenang, ingin melepaskan diri. Cahaya meluncur seperti pedang, jatuh dari langit. Sekali jatuh tepat di tubuh si pembunuh. Dia, King Han, semua ini salah Wei Si. Jangan bicara. Wei Si, cari cara. Sudah tidak bisa, tidak bisa. Sialan, berani sekali menyakiti King Han kesayanganku. Aku akan membunuh kalian semua, cepat atau lambat. Kamu menggigit gigi dan panik membuka panel sistem. Dengan cepat menelusuri toko sistem. King Han, aku akan membuat kalian semua menderita. Kalau ada yang terjadi pada King Han, aku akan membuat kalian tidak bisa mati. Di mana ramuan yang Wei Si berikan padamu? Melihat King Han yang lemah suara, kamu hampir gila. Tadi baik-baik saja. Bagaimana tiba-tiba ada pembunuh muncul? Guru, sakit sekali. King Han, matanya sepertinya tidak bisa terbuka. Bicara pun tak teratur. Tidak apa-apa, ada Wei Si di sini. Kamu tidak akan apa-apa. Wei Si akan menjaga keselamatanmu, bahkan jika harus menghancurkan reinkarnasi. Guru, di hari-hari tanpa King Han, tolong jaga kesehatanmu. Omong kosong, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Di mana ramuan yang Wei Si berikan padamu? Kenapa kamu hanya bicara soal mati? Kalau ada ramuan itu, tidak akan ada yang bisa membuatmu mati. Bahkan kalau setengah kaki melangkah ke neraka, aku juga akan menarikmu kembali. Saat kamu menarik King Han dengan paniknya, kamu melihat kulitnya yang halus, sepertinya tidak ada luka. Syukurlah. Bukan luka tembus. Dengan pemulihan yang baik, pasti aman. Obat pemulihan dan elisir. Tak peduli apakah ada manfaat, berikan pada King Han dulu. Jangan bicara. Buka mulut. King Han baru mau bicara. Kamu sudah memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Bagaimana? Wajahmu khawatir. Kamu memeluk King Han. Dia tampak lemah, tidak ada tanda membaik. Guru, King Han sangat sakit. Apakah ada racun? Karena King Han tidak juga membaik, kamu kembali memasukkan obat ke mulutnya lagi. Guru, peluklah King Han. Apakah obat yang kamu berikan pada King Han salah? Kenapa dia sampai berdarah? Begitu mendengar. Dia tampak bingung. Sialan, efek obat guru terlalu kuat. Aku memang benar-benar terbakar. King Han, di mana elisir yang Wei Si berikan padamu? Itu pasti bisa menyembuhkanmu. Di dadaku. Kamu juga tidak bisa memperhatikan banyak hal. Satu tangan memeluk King Han, tangan lainnya terburu-buru membuka kerahnya. Kamu mengeluarkan sesuatu dari kantong di pelukan King Han. Jantung King Han berdebar sangat kencang. Guru memang berani sekali. Guru, bisakah sedikit lebih lembut? Tapi kamu juga gak benci, kan? Jangan bicara, ini demi nyawamu. Kamu ngomongnya kayak gitu, apa yang lebih penting dari nyawa muridku? Orang ini, di saat-saat kayak gini masih malu. Kamu gak mau nyawa? Tunggu. Dia kan udah ditangkap, kenapa selain darah di pena, gak ada darah lain? Dengerin, malam ini pasti ada masalah. Habis deh, guru pasti udah curiga. Guru, sakit banget nih, mungkin bengkaknya udah mau reda. Melihat punggung Ye King Han yang putih bersih penuh dengan luka merah,
Kamu cuma bisa diam. King Han baik-baik saja. Kembali dan olesin minyak bunga itu. Sekarang gimana? Walau mati pun, jangan mengaku. Sengaja bohong guru supaya dipeluk. Guru aja udah ngeluarin uang sendiri. Sekarang ngaku, sama aja nyari mati. Guru, jangan hibur King Han. Luka King Han. King Han tahu sendiri. King Han terlihat bingung. Kayaknya gak bisa tahan 2 detik lagi. Kamu tahu apa? 1 detik aja gak mau sabar. Bikin King Han ketakutan. Cuma merah di kulitnya, gak ada yang sobek. Huhu. Guru, King Han takut banget. Takut gak bisa ketemu guru lagi. King Han gak peduli, dia mau dekat sama guru. Semoga cepat sembuh. Simpan kancingnya baik-baik. Jangan sampai ragu dengan barang yang bisa menyelamatkan nyawa. King Han mengangguk, baru berdiri dan melihat siapa si penyambar. Tapi di pikirannya, kesalahan murid, tapi gak bisa berani. Dilihat dengan baik. King Han gak menemukan petunjuk yang berharga. Lagi pula, mayatnya udah hancur. Cuma tato di pergelangan tangan bisa jadi petunjuk. King Han gak kenal, tapi kamu kenal. Pelayan mati dari King Yun Song, kemungkinan dikirim oleh Jiebo untuk bunuh aku. King Yun Song, kan? Kamu benar-benar berterima kasih atas semua yang kamu lakukan. Dulu itu dulu, sekarang ya sekarang. Apa yang kamu katakan atau lakukan dulu, aku gak peduli. Tapi sekarang kamu tega nyakiti muridku. King Han, kita balik. Aku ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Guru mau balas dendam. King Han mengikuti di belakangmu, matanya berkilau, terlihat penasaran. Sekali pukul, 100 kali pukul, kamu hanya perlu maju. Bayanganmu dalam sinar matahari, dengan bahu yang tampak kuat, sangat dapat diandalkan. Aku sabar, gak mau bikin kamu ketakutan. Salah dari guru, King Han gak berani bicara. Pikiran penuh dengan berbagai hal. Guru pasti marah. Setibanya di Lian Xiandian, kamu ganti 2 pedang giok. Kemudian coba ukir keterampilan yang diberikan sistem ke pedang giok itu. Tapi ini belum cukup. Untuk lewat King Yun Song, perlu lebih aman. King Yun Song juga merupakan sekte besar, memiliki penghalang pelindung dan puluhan tetua. Harus ada yang stabil. Kalau tidak berhasil, tidak bisa mengorbankan King Han. King Han mendengarnya di luar Lin Chi Hall, merasa sangat cemas. Shizun harus mengandalkan King Yun Song, itu harus dilakukan oleh King Han. Hanya aku yang duduk di Lingxian Hall, itu yang paling aman. Jika King Han tidak mampu, aku juga bisa menyelamatkannya dengan cepat. Selain Xing Heqi, ada juga Zui Xianqi. Gunakan Zui Xianqi untuk menangkap semua orang di King Yun Song, lalu tekan dengan Jian Jue. Ini yang paling aman. Tidak akan ada yang lolos. Kamu berendam di kolam ini. Ling Ye ini. Juga tidak ada efek buatmu. Paling-paling hanya bisa menyegarkan pikiran. Kamu pikir berendam di air kolam selalu bisa membuat pikiranmu lebih jelas? Tidak, itu masih belum cukup. Hanya Jian Jue yang berbeda. Berikan juga Zenmo Bei padanya. Dengan adanya Zenmo, tidak masalah untuk melindungi Zong besar. Tetap harus hati-hati. Jika ada sesuatu yang mengerikan di King Yun Song, bagaimana? Suruh King Han memakai Keys. Meskipun tidak mampu, dia tidak akan terluka parah. Juga berikan dia payung Zesian. Yun Xianqin juga harus dipakai. Jika terkena serangan mental, masih bisa menghindari efek ilusi. King Han tertegun. Mungkin ini yang dimaksud Shizun dengan alat payung, hanya 30 senjata serangan dari dunia Immortals. Tidak tahu cukup atau tidak. Lagi pula, ini King Yun Song. Jangan meremehkan. King Han tidak tahu harus berkata apa. Bahkan dengan perlengkapan seperti ini dari Shizun, untuk menaklukkan dunia pun sudah lebih dari cukup. King Han melihat Shizun berdiri, merasa terharu sekaligus menghapus air mata di sudut bibirnya. Di dalam hati, King Han menggerutu. Shizun terus-menerus memakai jubah panjang, bodinya yang bagus terbuang sia-sia. Kemudian dia berjanji dalam hati. Hehe, jika suatu hari aku berhasil, pertama kali akan kubiarkan Shizun merasakannya. King Han tiptoe kembali ke kamar, buru-buru mematikan lampu, takut ketahuan Shizun. Tadi King Han mengagumi penyembuhan. Tangan kecilnya masih agak kotor dan memberikan Shizun sebuah baju yang sangat bagus. Dengan mudahnya, dia mencuri baju Shizun. Lalu dia menempelkan kepala rubahnya di baju Shizun, merasakan aroma Shizun. King Han merasakan kepalanya hampir meleleh. Ini King Han yang menyiapkan pakaian pengganti untukku. Anak ini benar-benar pintar. King Han menikmati aroma Shizun, bergerak di tempat tidur seperti ulat bulu. Tiba-tiba mendengar suara hati Shizun, dan dia berpura-pura tidur. Tentu saja Shizun tidak akan menyadarinya. Dia bahkan akan memujiku karena pintar. Hehe, pasti Shizun tidak memiliki kemampuan dan jarang menggunakan trik apapun. Bajunya sebagian besar pasti dicuci oleh Shizun sendiri. Tapi sekarang ada King Han, Shizun juga harus memberi kesempatan kepada muridnya untuk tampil. Harus membuat Shizun tidak bisa berhenti dan terus berlama-lama. Keesokan harinya, King Han bangun lebih awal untuk berlatih. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Shizun, itu bukanlah tantangan. King Han merasa,
Meskipun dia seekor babi, Shizun bisa membuatnya tampil berkat bakatnya. Selama dia mengikuti Shizun, tampil juga hanya masalah waktu. Meskipun Shizun tidak memiliki kemampuan, dia pasti tidak akan tua atau mati. King Han adalah Hu Yao, kemungkinan besar bisa hidup 1000 tahun tanpa masalah. Waktu sangat cukup, 1000 tahun, dia pasti tidak akan menjadi makhluk dulu. Ye King Han meniru cara Shizun. Sebelum berlatih, dia mencuci wajahnya. Meskipun tidak perlu, tapi dia mendengar Shizun berkata, ini adalah salah satu tahapan latihan. Meskipun terlihat dia selalu berlatih di tingkat 9, tetapi sebenarnya sejak berlatih metode Shizun, keterampilan dia memang mundur, tapi kekuatannya terlihat jelas. Dia baru saja mencapai tingkatan yang diharapkan dalam latihan. Sekarang dia merasa sangat kuat. Dengan energi tubuh itu, dia bisa menahan pedang, walaupun sedikit sakit. Setelah melakukan semua itu, dia berdiri dan pergi ke aula utama untuk memberi salam kepada gurunya. Selamat pagi, guru. Hari ini ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Bagaimana kalau kamu bantu beli sayuran? Dia senang saudaranya minta pertolongan. Guru jarang meminta bantuannya, jadi dia sangat bersedia untuk membantu. Semua yang perlu dibeli sudah saya catat. Kamu tinggal pergi saja. Aku bukan anak kecil lagi, kata dia sambil tersenyum dan mengangkat tangan. Dia keluar dari aula dan mulai mencari barang yang diinginkannya. Dia sudah lama ingin mencoba pedang itu, tapi belum ada kesempatan. Dia merasa tidak sanggup menggunakan pedang yang diberikan oleh gurunya. Dia mengambil pedang dari tempatnya dan berjalan perlahan menuju altar di luar kota. Oh, Nona King Han sudah datang. Mereka bercanda, padahal dia hanya seorang. Bagaimana bisa menyandang nama Nona? Dia terlihat gelisah seperti gadis yang bingung. Itu karena Suning suka kamu, kan? Mereka tampak menginginkan sesuatu dari dirinya. Ada urusan penting di rumah, jadi aku disuruh membawa sayuran ke guru. Dia meringis namun tidak menanyakan apa yang dibutuhkan. Langsung berbelanja. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bercanda dengan muridnya yang penggemar. Sambil bicara, dia sudah menyiapkan seikat seledri dan sayur-sayuran untuknya. Apakah aku pernah bilang mau beli apa? Dan ini sepertinya tidak sesuai. Seharusnya aku bayar sesuai berat sebelum mengambil, kan? Sepertinya dia belum sempat bilang, terlihat bingung dan tidak berdaya. Ambillah saja, kata dia sambil mengeluarkan sayuran dari tempat. Ini tidak bisa, dia menolak. Apa ini karena kemarin aku bertengkar di sini? Takut bikin mereka tersinggung? Dengar, simpan uangnya untuk kamu sendiri. Jika mereka menggertak, kamu bisa kabur. Kalau guru tahu, pasti akan. Dia sangat terharu dengan kebaikan murni ini. Dia hanya merasa hangat di hati. Kamu bodoh, cukup bilang itu milikmu. Dia tahu apa. Ye King Han tersenyum, betul juga kata Bibi. Kalau Bibi itu benar-benar rubah, pasti sudah ribuan tahun. Jadi King Han harus kasih sedikit uang. King Han sudah mengucapkan terima kasih pada Bibi. Kalau Bibi sudah bilang begitu, menolak lagi berarti tidak tahu berterima kasih. Ye King Han membayar sesuai dengan harga yang kamu tawarkan. Dia pergi, tidak merasa Bibi bersikap tidak baik pada guru. Kalau bukan karena bisa mendengar suara hati guru, mungkin dia juga akan dipermainkan oleh guru seperti orang bodoh. Memikirkan ini, dia tidak bisa tidak ingat kemarin ketika guru membantunya mengeluarkan benang, dipermainkan. Ye King Han hanya bersyukur bisa mendengar suara hati guru. Kalau guru mendengar apa yang ada di pikirannya, itu sudah beres. Menantu keluarga Su. Ini untuk beli sayur. Hehe, aku lihat kamu ini memang PK. Kamu langsung tahu aku menantu keluarga Su, ya? Uang paman dan bibi. Ye King Han tersenyum dan mengangguk. Mendengar panggilan yang agak menyenangkan itu, Ye King Han merasa sedikit bersemangat. Ayo, aku akan memberi kamu barang. Nanti biar Suming itu masakanmu sup iga. Seperti ini, sedikit dari sini, sedikit dari sana. Ye King Han hampir tidak bisa menahan semuanya. Dia berdiri di depan gerbang utama, menatap dengan tatapan bingung. Melihatmu di seberang dengan tangan penuh tas besar. King Han, kamu pergi merampok ya? Lihat tas besar yang dipegang Ye King Han. Beli sayuran, ayam, bebek, ikan, daging, lengkap ada. Bahkan ada semangka. Namun, aku tidak. Mereka merampok beli ini. Mereka tidak mau uang King Han, bilangnya si murid sangat susah, sejenis itu. Murid juga tidak paham. Tapi tidak enak menolak. Cantik malah dapat perlakuan begitu. Sangat mendengki. Ini sisa uangnya, King Han sudah letakkan di meja Anda. Ye King Han menaruh uang yang hampir tidak terpakai di meja. Bersikap hati-hati, ini ambil saja. Nanti segala pengeluaran Zheng Duo dikasihkan padamu. King Han sangat ahli di hal ini, tapi tetap tidak bisa diharapkan. Uang untuk sayur seharian bisa dikeluarkan dalam sebulan. Bagaimana bisa begini? Ini semua milik guru. Ye King Han terkejut. Dia tahu betapa cintanya guru pada uang. Walau kekayaan guru cuma sedikit. Tapi ini bukan masalah biar. Guru mau menyerahkan kekuasaan keuangan Zheng Xian kepada dirinya. Jelas terlihat guru percaya padanya.
Di meja kamarku ada kotak hitam. Silakan ambil semua yang ada di dalamnya. Xianling serahkan padamu. Ye Qinghan akui, Hu Yao memang suka menebak harta, termasuk saat pertama kali bertemu guru dengan barang milik tingkat tinggi. Tapi Ye Qinghan ingin mendapatkan semuanya dengan kecerdasannya sendiri, bukan hanya karena guru senang. Kalau tidak ada kepuasan sedikit pun. Dalam cerita Hu Yao, bukankah seharusnya orang itu terjebak dalam tipuan? Akhirnya rumahnya hancur, barang yang ditebak diambilnya? Qinghan tidak berani. Ye Qinghan sebenarnya ingin bilang jangan, tapi setelah berpikir, dia ingat kata-kata bibi. Dia ingat juga tentang menantu keluarga Su yang disebut Wang Paman. Apakah Qinghan harus berlutut memohon kepada guru? Kau adalah orang yang paling cocok untuk mengambil uang dari Lin Xiandian. Tidak ada yang lain, tidak perlu merasa ragu. Karena aku sudah berbicara, lakukan saja. Qinghan sudah paham. Malam ini, Qinghan pasti akan menyerang dan menghormati. Dia tidak pernah berpikir bisa mengambil uang dari guru yang mencintai bakat seperti itu. Tapi karena dia adalah istri Su. Jadi biarkan saja. Ada satu hal yang Qinghan sudah tahu sejak lama. Tapi dia tetap menunggu kau untuk berkata. Silakan perintahkan, aku siap untuk apa saja. Kau menyandarkan kepala, dengan ekspresi yang sama seperti biasa, menyiratkan satu-satunya niat membunuh yang hanya bisa dirasakan oleh Qinghan. Malam ini, karena kehilangan, Qin Yunzong harus hancur. Murid ini tidak akan kemana-mana. Kau terkejut. Ah, apa itu benar? Kenapa dia tidak terkejut sama sekali? Apakah karakternya sudah hancur di hadapannya? Semua usaha yang kuhabiskan untuk membangun si pemimpin sialan ini tidak ada artinya. Qinghan berpikir, dia sudah tahu sejak malam tadi. Sudah tidak terkejut lagi. Murid ini bahkan tahu rencanamu dengan jelas. Kau tidak terkejut? Melihat ekspresi guruku malam lalu, aku sudah merasa bahwa ini mungkin terjadi. Aku sudah siap. Qinghan terlihat serius, seolah-olah dia berkata yang sebenarnya. Apa ekspresiku malam tadi? Sekarang aku ingat, di jalan pulang malam tadi. Murid pertamaku yang biasanya lengket padaku memang jarang bicara. Kau adalah satu-satunya murid yang dipercaya oleh Wei Shi. Siapapun yang berani melukaimu, Wei Shi tidak akan melepaskannya. Kau tersenyum, matamu memancarkan kekuatan yang berbeda dari biasanya. Itu adalah kesombongan dan ketidakpuasan yang sesungguhnya. Namun, Qinghan tidak merasa aneh. Meminta seorang rubah untuk memiliki standar penilaian baik dan buruk manusia, itu terlalu menyulitkan. Untuk ini, Qinghan bahkan merasa itu sangat bagus. Inilah yang diinginkannya dari guru. Kedepannya, Qinghan tidak perlu lagi melihat wajah orang lain. Segala sesuatu akan dilakukan sekehendak kita. Kau tidak perlu khawatir tentang akibatnya. Meskipun tidak bisa membunuhnya. Wei Shi juga akan memastikan kau tidak khawatir. Keluarga kaisar tidak akan menganggap ini remeh. Siapa yang berani menyakiti muridku? Akan kupertaruhkan nyawaku untuk memperdebatkan hal ini. Tidak bisa dipungkiri. Setelah kau memahami Ling Xuang, kau memang berubah menjadi lebih berani. Tapi memang ada modal untuk menjadi berani. Ye Qinghan tahu. Ini adalah kasih sayang gurunya padanya. Dia tidak akan menyia-nyiakan perasaan yang sulit didapat ini. Murid ini sangat mendesak. Setelah bertemu gurunya, Ye Qinghan hanya merasa air matanya menjadi kekuatan spiritual. Tapi kali ini, dia tidak menangis seperti wanita kecil, melainkan tersenyum tulus kepada gurunya. Inilah yang ia inginkan dari gurunya. Hanya 5 kata singkat, segala sesuatu ada pada guru. Ini adalah rasa aman terbesar bagi Ye Qinghan. Selama ada gurunya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dengan dukungan gurunya. Apapun latar belakang lawan, bagaimanapun, dia ada di sisinya. Lalu kau pun memberikan harta kepada Ye Qinghan. Dan menjelaskan secara rinci. Ada 37 jenis harta serangan dengan berbagai macam cara. Jika semua digunakan, kematian Qin Yunzong pasti akan melampaui bayangan Ye Qinghan. Ada 20 jenis harta pertahanan. Terbagi menjadi 9 tipe yang berbeda, ditujukan untuk formasi perlindungan Qin Yunzong. Kau memberikan Ye Qinghan 3 skema yang berbeda. Untuk menghadapi kemungkinan teror besar yang bisa datang dari Qin Yunsek, kamu sudah menyiapkan barang ajaib khusus untuk menekan pengorbanan. Menghadapi situasi jika musuh lebih dulu menemukannya, kamu sudah siapkan barang ajaib untuk bersembunyi. Menguji bahasa naga, itu adalah sebuah jubah. Jika ada kemungkinan muncul bala bantuan, kamu sudah menyiapkan cara serangan tingkat ruang yang bisa memutuskan hubungan Qin Yunsek dengan dunia luar. Selain itu, Wei Zi masih menyiapkan formasi teleportasi di halaman untukmu. Jika ada perubahan, jangan ragu untuk mundur. Segala sesuatu biar Wei Zi yang urus. Meskipun Ye Qinghan tahu tentang rencanamu. Melihat barang ajaib yang tidak bisa muat di meja, dia pasti terkejut. Apakah kamu butuh sesuatu lagi? Atau merasa ada yang tidak cocok? Dia melihat Ye Qinghan sedikit melamun dan bertanya. Guru, bagaimana kalau Qinghan membantumu menaklukkan dunia? Dengan konfigurasi daya tembak ini, kota Ping'an saja tidak akan bisa bertahan. Ye Qinghan sudah tidak tahu harus berkata apa. Sang guru bahkan menyiapkan cara untuk membuat musuh tidak bisa bereinkarnasi.
Menghidupkan kembali musuh untuk menyerang. Bercanda apa? Dengan daya tembak seperti ini, kena sedikit saja bisa merenggut nyawa. Sekali lagi bisa habis seketika. Dan hidup kembali, Ye Qinghan merasa sang guru kurang memiliki penilaian yang jelas tentang kekuatan musuh. Sang guru, apakah daya tembak seperti ini agak terlalu berlebihan? Kamu pikir tidak? Ekspresi Qinghan ini, apa dia merasa dia sudah terlalu meremehkan musuh? Apakah perlengkapan ini terlalu berlebihan? Memikirkan itu, kamu juga memiringkan tubuhmu dan mulai mempertimbangkan strategi. Apakah ada sesuatu yang terlewat? Begitu Ye Qinghan mendengarnya, langsung berkata, tidak mungkin. Sang guru sama sekali tidak mengerti betapa lemahnya King Yun Sek. Sang guru, Qinghan ingin bilang, apakah King Yun Sek yang kecil ini butuh begitu banyak barang ajaib? Ini tidak benar. Qinghan, ini adalah pertama kalinya kamu keluar untuk membasmi musuh. Harus tetap hati-hati. Jangan sampai merasa puas dengan diri sendiri. Teringat apa yang sang guru katakan sebelumnya. Jika ada masalah, segera mundur untuk menghindari bahaya. Ye Qinghan berpikir, aku perlu menjaga jarak dari bahaya. Ye Qinghan merasa satu-satunya yang harus hati-hati adalah memastikan ada satu orang yang hidup untuk menanyakan siapa dalangnya. Pengemudi ini kemungkinan besar membawa masalah psikologis untuk sang guru. Jika aku malam ini berhasil menghancurkan King Yun Sek, aku akan cari cara untuk membantu sang guru pulih. Setelah menjelaskan semuanya, kamu pergi ke dapur, meninggalkan sedikit kelinci lucu di toko utama.